Ya, jadi serasa di tahun 2022 ini mencoba mengembangkan sebuah konsep ya, khususnya adalah buat rumah yang namanya adalah biohouse. Dan kalau teman-teman di sini mungkin sering melihat gitu ya atau mempelajari tentang desain dalam bangunan rumah, tidak lepas dari 4 unsur ini sebenarnya. Jadi yang pertama pasti adalah budget. Karena tanpa concern budget semua jadi mimpi gitu. Semua cuma jadi mimpi, semua jadi desain yang tidak bisa diwujudkan gitu. Makanya nilai-nilai budget ini sangat diperhatikan juga. Ada nilai reduksi, multifungsi ruangan, flexibility, dan juga investment sebenarnya. Uh, Lalu juga timeless beauty ya. Jadi nilai-nilai keindahan estetika juga sangat diperhatikan dalam perancangan bangunan. Dan tentunya semua pasti sudah paham untuk poin yang ini. Lalu yang ketiga ada function dan experience. Nah ini sebenarnya fundamental ya, karena kita harus sangat memperhatikan kebutuhan klien itu apa. Karena setiap keluarga pasti kebutuhannya beda. Mungkin keluarga A tidak butuh kamar pembantu gitu ya, tapi keluarga B mungkin dia butuh kamar pembantu. Jadi banyak sekali elemen-elemen yang mempengaruhi sebuah desain sebenarnya. Nah, tapi di sini serasa mencoba membold, mencoba meng-highlight gitu ya, satu buah nilai yang menurut kami itu harus ada, maupun proyeknya seperti apa, pun proyeknya rumah, sekolah, atau apapun itu, nilai-nilai yang kami sebut bioclimatic ini harus ada. Makanya ini kami buat. Karena nanti kami jelaskan lebih lanjut. Jadi bioclimatic ini mungkin sederhananya adalah, mungkin kalau pernah dengar istilah green building, sustainability, healthy ya, kesehatan, thermal comfort. Jadi hal-hal itu yang kita coba elaborasi lebih detail gitu ya di dalam desain-desain kami. Oke, jadi ini adalah biohouse. Ini adalah kepanjangannya adalah biophilic house. Jadi kita sama-sama tahu bahwa rumah itu menjadi entitas bangunan terbanyak di muka bumi ya. Jadi kalau kita sensus pasti rumah adalah bangunan yang paling banyak. Dan secara tidak langsung memberikan efek pengaruh bagi kesehatan psikis, fisik, maupun kebahagiaan penghuninya gitu. Makanya kita hadir di sini konsep biohouse yang merupakan biophilic house, sebuah konsep merancang yang intinya adalah yang saya bold ini, adalah beradaptasi secara spesifik dengan alam yang ada pada tiap site. Jadi benar-benar setiap site itu unik. Suhunya itu dia beda dengan yang site yang lain, kecepatan anginnya beda, orientasi terhadap mataharinya nanti beda. Maka hal-hal ini yang sangat kita perhatikan dalam perancangan. Jadi kita sangat menghindari, berusaha semaksimal mungkin ketika desain rumahnya bagus gitu ya. Tapi apakah benar desainnya benar-benar nyaman, comfort secara thermal terutama, dan juga bagi kesehatan nih. Apakah sirkulasi udaranya itu benar-benar bisa masuk lalu keluar gitu ya, sehingga tidak ada udara yang terperangkap itu terus, karena udara yang terperangkap ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Bayangkan kita selama di rumah gitu ya, nyalain AC dari siang mungkin sampai malam, teman-teman bisa banget meskipun teknologi AC yang paling mutakhir gitu ya, tapi udara yang kita hirup cenderung adalah udara-udara yang sudah kita hirup dan kita keluarkan gitu, maka sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Nah, kenapa sih harus biophilic house? Yang pertama adalah alasannya, rumah adalah permanent space. Kita tidak sedang merancang hotel, tidak sedang merancang office atau villa gitu ya. Jadi karena dia permanent space, kita harus sangat jaga nilai-nilai kesehatan. Even budget kita sangat minim, tetap kita harus fokus terhadap poin ini gitu. Yang kedua adalah the impact of pandemic. Nah, apakah bumi itu akan lebih baik ke depannya? Tentunya kecenderungannya adalah tidak ya. Semakin ke sana nanti bumi akan semakin buruk keadaannya. Makanya kita harus benar-benar merancang ruang yang kita tinggali itu benar-benar harus sebaik mungkin, sesehat mungkin. Lalu yang ketiga adalah konsep biophilic atau rumah yang sehat lah ya. Gampangnya mungkin istilahnya rumah yang sehat gitu ya. Karena kalau kita bedah lebih dalam, sebenarnya biophilic ini lebih luar biasa lagi, lebih dalam lagi konsepnya adalah the best investment gitu. Kita bisa saja membeli rumah gitu ya dengan mungkin yang ada di developer dan juga yang ada di yang sudah ready gitu ya. Tapi bisa jadi dengan nilai yang sama, artinya kita membeli dengan membangun itu nilainya sama, tapi bisa jadi kita menjual dengan harga yang berbeda. Kenapa? Karena nilai-nilai kesehatan itu cenderung universal. Artinya semua orang suka rumahnya sehat gitu. Tapi apakah
rumahnya indah menurut semua orang gitu ya, rumahnya bagus menurut semua orang, itu kan sifatnya subjektif. Artinya ketika kita gitu ya, sometimes mungkin kedepannya nanti akan menjual rumah kita gitu ya, karena sebuah keadaan, kita punya satu nilai yang semuanya orang akan mengakui, oh ya rumahnya sehat, rumahnya baik gitu. Itu makanya kami sebut ini salah satu the best investment gitu. Oke, ini sebenarnya elemennya banyak banget. Apa sih yang membedakan biophilic house dengan rumah biasa gitu ya? Sebenarnya elemennya banyak banget. Tapi kita coba breakdown khususnya buat hari ini karena proyek kita juga saya sebut low biohouse gitu ya, karena budgetnya juga minim. Dan sebenarnya selalu ada paradigmanya adalah apakah mungkin gitu ya, greenhouse atau biophilic house itu affordable. Artinya dia benar-benar bisa achievable gitu ya, mudah untuk kita dapatkan gitu karena terkait dengan budget. Nah, nanti kita coba bahas gimana tuh konsep ini juga bisa diterapkan dengan budget yang sangat minim gitu ya. Jadi setidaknya adalah 2 poin yang mungkin kasarnya gini ya, dengan proyek yang sangat simpel gitu dan sangat kecil ya, mungkin hanya 40 meter persegi atau rumah-rumah yang kecil gitu, sebenarnya bisa jadi, ini bisa jadi ya, belum tentu benar juga, tapi bisa jadi teman-teman di sini tuh nggak usah nge-hire arsitek gitu, tapi dengan dua hal yaitu cross air ventilation ya, bagaimana udara itu bisa cross dan juga natural lighting, memperhatikan orientasi matahari, bisa jadi ilmu yang akan diterima hari ini menjadi bekal untuk merancang gitu ya. Meskipun banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan gitu ya. Dan saya tidak sarankan ketika rumahnya semakin kompleks, artinya sudah lebih dari 50 meter persegi, itu sangat riskan kalau kita untuk membangun merancang sendiri gitu ya tanpa bantuan arsitek. Karena di Undang-Undang Nomor 17 2017 pun kita dilarang untuk kita harus menggunakan jasa arsitek gitu ya, yang apabila bangunan kita itu udah masuk dalam kategori yang kompleks, artinya tidak lagi bangunan-bangunan yang simple seperti itu. Nah, dan ini adalah yang membedakan kita gitu ya dengan cara mendesain yang lain. Jadi setelah membuat konsep, kita perhatikan program ruang dari klien. Yang kedua, kita bikin dena. Yang ketiga, dan inilah yang penting, adalah kita mensimulasikan elemen-elemen biofilik yang tadi kita pelajari gitu. Jadi sekarang teknologi udah canggih ya. Pergerakan udara tuh bisa kita studi, analisa matahari itu bisa kita studi gitu. Artinya inilah yang coba kita serasa lakukan. Jadi sebelum kita ngedandanin gimana sih interiornya gitu ya, gimana fasad dari bangunannya, kulit dari bangunannya, kita benar-benar concern, kita bakal lama banget studi di hal ini gitu. Jadi apakah benar-benar rumahnya sehat gitu. Ini dalam sebuah proyek kita coba mempelajari dalam setahun bagaimana sih suhu yang ada di dalam site tersebut, kita pelajari satu-satu. Lalu untuk angin juga kita pelajari arah angin mana sih yang dominan dalam sebuah site, karena itu sangat mempengaruhi nantinya. Nah, saya nggak usah banyak-banyak ke hal yang teknis mungkin ya, karena di sini mungkin lebih banyak yang awam, tapi intinya adalah dua hal ini sebenarnya udah bisa menjadi bekal gitu, bekal-bekal yang sederhana gitu ya. Walaupun tadi saya harus lagi-lagi konfirmasi gitu ya. Ketika desain rumahnya udah cukup besar, bahkan sebenarnya bisa jadi rumahnya kecil gitu, tapi karena keinginannya kompleks sehingga mau nggak mau kita harus butuh arsitek, kita harus butuh orang yang ahli pada bidangnya untuk mendesain rumah kita menjadi sehat gitu ya. Nah, ini sebagai contoh, apabila udaranya itu dominan dalam sebuah site itu dari barat ke timur ya seperti ini, berarti kita harus bikin udaranya tuh jangan ngelawan angin, tapi kita merespon angin yang bergerak pada site tersebut sehingga pergerakan udara itu lancar dalam sebuah bangunan. Nah, ini kita simulasikan dalam gambar ini contohnya gitu ya. Bisa dilihat panah ini adalah arah angin yang bergerak sangat leluasa ke dalam bangunan gitu ya. Ini luar, ini dalam. Nah, sehingga kita membuat lorong-lorong yang menjepit angin. Jadi angin itu semakin dijepit, ya artinya ada sebuah koridor yang menjepit gitu, dia akan semakin kencang. Jadi semakin warnanya merah ini semakin kencang, artinya pergerakan udara semakin bagus. Nah, intinya adalah integrasi dengan alam. Jadi biofilik itu adalah integrasi desain dengan alam. Ya, ini selanjutnya baru kita masuk ke masa bangunannya gimana, lalu fasadnya gimana. Itu adalah hal-hal yang menurut kami adalah nomor selanjutnya gitu ya, dibandingkan dengan konsep biofilik house ini. Dan ini mungkin dari kami gitu ya, karena yang terpenting tidak hanya bisa punya rumah, tapi bagaimana rumah tersebut menjadi tempat yang menyehatkan bagi penghuni dan lingkungannya gitu. Jadi kita nggak pengen nanti rumah kita justru bikin
karena budgetnya minim, ya udah nggak usah pakai arsitek gitu ya, kita desain seadanya gitu dengan ilmu tukang tanpa meremehkan kualitas keilmuan tukang gitu ya. Tapi maksudnya nantinya malah jadi penyakit buat anak-anak kita atau keluarga kita gitu. Karena sirkulasi udaranya nggak berjalan dengan baik. Atau yang kedua, nanti ujung-ujungnya karena tidak dirancang dengan baik gitu ya, ujung-ujungnya adalah bongkar pasang gitu ya, kayak mainan anak-anak dibongkar pasang. Lalu yang ketiga, karena kita membangun, kita harus respect juga terhadap lingkungan. Jadi jangan semua kita beli rumah 100 meter persegi gitu tanah ya, semuanya kita bangun 100 meter persegi 100 meternya gitu ya, semuanya dibangun dan tidak ada respect terhadap alam. Jadi itu hal-hal yang kita pikirkan dalam serasa seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke materi. Jadi saya pas baca judulnya cukup kaget gitu ya, punya rumah budget 150 juta apa bisa gitu. Oh ternyata cocok banget gitu terhadap apa yang sedang kita lakukan, khususnya sebenarnya ini adalah rumah saya gitu. Dan sebelum masuk ke materi, mungkin dari Mbak Lia, ini saya langsung lanjut aja ke materi atau gimana Mbak? Boleh Mas, udah penasaran kayaknya kayak gimana sih bikin rumah 150. Tapi tadi udah ada beberapa bayangan sih, oh berarti harus ada cross air ventilation, nggak boleh dibangun semuanya, kalau tanah 150 jangan 150 begitu ya, udah tadi ada beberapa bayangan sih. Ya, siap. Oke, kita coba lanjut. Bismillah. Ya, ini mungkin tadi perkenalan sudah ya, dan ini sebenarnya di Serasa juga kami ada beberapa kolaborator gitu ya, dan tim. Ini ada tim interior kami, dan ini ada Mas Lutfi, Mas Faik ya, interior designer kami. Ada Mas Lutfi dari S2-nya kebetulan adalah Sustainable Architecture gitu ya. Jadi beliau juga banyak membantu kami untuk risetnya. Jadi benar-benar kita nggak main-main gitu. Artinya ya klien udah meng-hire kita gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah benar-benar menstudi bahwa desain kita benar-benar sehat, benar-benar works gitu ya. Nggak sembarangan nggak bawakan data kayak gitu. Lalu ada Mas Faris sebagai arsitek juga dan estimator. Dan juga ada Mas Egi dan sebagai arsitek dan kontraktor yang sudah bekerja sama setidaknya satu proyek bersama kami. Oke, kita akan masuk ke materi gitu ya. Yang pertama nih, as the expert, sebenarnya saya agak malu ya apakah saya sebenarnya expert gitu karena masih belajar juga. Lalu yang terpenting sebenarnya adalah menjawab pertanyaan ini. Oke, punya rumah budget 150 juta apa bisa? Yang pertama, jawabannya bisa. Gitu. Bahkan kami hanya mengeluarkan 132,9 juta. Jadi 133 juta ya. Itu kami bisa tinggal dan so far udah 7 bulan kami tinggal di sini. Ya. Dan tidak hanya 133 juta, tapi include apa? Kami include konsep buy house gitu. Jadi kami cuma juga menerapkan buy house meskipun dengan low buy house, artinya dengan banyak segala keterbatasan yang kita punya gitu ya. Lalu sudah include tanah, ya. Lalu sudah include AJB-nya. Kita belum sampai sertifikat, tapi sudah sampai AJB. Lalu sudah include perapihan lahan. Nah, karena perapihan lahan ini nggak main-main ya terhadap site yang belum ready, itu lumayan mengeluarkan budget kayak gitu. Nanti akan ada presentasinya di akhir. Nah, ini dia syaratnya. Jadi syaratnya harus apa ya? Yang pertama, dengan punya budget 133 juta, kita bisa punya rumah. Syaratnya yang pertama adalah belajar tentang bangunan. Jadi apapun kasusnya kita harus belajar ya. Entah sekarang udah banyak banget medianya, ada YouTube, ada mungkin seminar-seminar kayak gini gitu ya. Karena ini sangat, meskipun kita awam gitu ya, mau nggak mau kita sebagai klien harus belajar. Bagaimana sih elemen-elemen yang ada dalam bangunan, terus referensi-referensi desain yang cocok dengan kita, dan baru kita ngomongin desain dan kebutuhan kita. Yang kedua, hire arsitek. Nah, ini sebenarnya saya kasih tanda tanya ya, jadi nggak selalu gitu. Artinya, untuk skala kecil yang sifatnya sangat sederhana mungkin bisa dilakukan langsung oleh klien dan tukang gitu. Tapi ketika sudah menengah dan besar, hati-hati, bisa jadi ini jadi bumerang buat kita. Karena kita merancang sebuah ruang yang tidak sehat. Kedua, kita bisa jadi merancang bangunan yang nantinya akan butuh renovasi yang banyak. Gitu. Yang ketiga adalah buat RAB. Nah, buat RAB nggak usah
nggak usah rumit-rumit, nggak usah pakai yang template yang susah-susah gitu ya. Nanti saya kasih template yang sederhana aja. Intinya adalah kita beli material apa, harganya berapa, kuantitinya berapa, terus totalnya berapa gitu. Itu kita jabarin semua. Nah, pada saat membuat RAB ini perlu diperhatikan adalah kita coba cari tahu satu material yang sudah cukup besar. Jadi cari material yang cukup besar dan biasanya mereka sangat melayani kita untuk chat via WhatsApp ya. Jadi teman-teman di sini cukup ngelis gitu ya kebutuhannya apa aja gitu ya. Setelah konsultasi mungkin dengan arsitek atau dengan tukang gitu ya. Ngelis kebutuhannya apa aja langsung aja kirim, minta RAB-nya langsung dibuatin sama si material kita gitu ya. Dan yang setelah buat RAB ini yang tadi sudah disinggung Balia ya, dan mau nggak mau kita harus mention ini. Dan ini menjadi hal yang terpenting sebenarnya adalah pisahkan mana kebutuhan dan mana keinginan gitu ya. Jadi benar-benar kita harus berdamai karena budget kita nggak banyak. Utamakan fungsi gitu. Jadi fungsinya apa sih yang kita inginkan? Utamakan itu, hal-hal itu gitu. Jadi jangan sampai itu hanya sekedar keinginan gitu ya, bukan sebuah kebutuhan. Lalu yang kedua, utamakan kesehatan. Kesehatannya gimana nih si bangunan ini gitu. Lalu yang ketiga adalah keamanan ya, karena itu yang terpenting juga. Yang keempat adalah cari tanah murah gitu. Karena mau nggak mau budget untuk tanah itu bisa 50% lebih dari total budget yang kita bisa jadi lebih dari 50% ya, karena tergantung lokasi. Nanti kita akan coba share. Kita tuh bisa dapat tanah di mana, sejarahnya kayak gimana gitu ya, sehingga bisa dapat tanah yang murah gitu. Sebenarnya mungkin perlu ditambahi ya, tidak hanya tanah yang murah gitu, tapi yang juga aman gitu ya. Karena kan banyak sekali oknum-oknum atau hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya pada saat membeli tanah. Dan yang terakhir adalah cari tukang yang berpengalaman. Jadi teman-teman jangan harapkan di sini pakai kontraktor ya dengan budget yang seperti ini. Jangan harapkan kita pakai kontraktor gitu ya, karena pasti di budget kontraktor mungkin nggak akan masuk gitu ya. Oke, jadi saya mau confirm sebelum kita masuk ke bagaimana sih desain 133 juta itu rumahnya kayak apa, dan nilai-nilai kesehatannya kayak apa, lalu nilai-nilai reduksi budgetnya itu seperti apa. Saya mau confirm bahwa di sini jangan expect kita akan melihat marmer yang mahal. Jangan expect kita lihat wallpaper atau dinding-dinding kayu yang mahal yang kayak di Instagram gitu ya. Jangan expect lagi kita punya perabot IKEA. Perabot gitu ya. Jadi di sini artinya yang belum include banyak gitu ya. Kita benar-benar memanfaatkan furniture yang kami punya di rumah kami sebelumnya gitu. Jadi meminjam kalimat dari Mas Delmar nih Mbak Lia. Jadi ini kita masih dalam tim motor masuk ruang tamu gitu. Iya benar, sama saya juga. Iya. Itu hanya istilah ya, lagi-lagi nanti kita coba lihat rumahnya seperti apa gitu dengan budget seperti ini. Tapi lagi-lagi saya mau konfirmasi bahwa yang kami coba tekankan adalah dua hal. Bagaimana kami mereduksi budget, lalu yang kedua adalah bagaimana nilai biohouse itu kita terapkan dalam rumah ini. Okay. Sustain juga ya Mas ya? Yes, benar Kak, sustain. Ini adalah rumahnya, kami beri nama Imah Asa. Luas bangunan ini 40 meter persegi, luas tanahnya 80 meter persegi. Ini lokasinya di Bogor, ada di Tajur Halang ya, Kabupaten Bogor gitu. Nah, ini kami bangun tahun 2021 ya, tahun lalu di bulan Agustus sampai September ya. Jadi nanti yang lihat RAB-nya kok beda banget sih dengan saya membuat rumah sekarang, ya jelas beda gitu ya. Ada harga pasti yang berbeda di material pada bulan tersebut dan juga tahun ini gitu ya. Meskipun nggak terlalu signifikan. Nah, Imah Asa sendiri, Imah itu artinya rumah, Asa adalah membangun mimpi gitu. Jadi memang kami keluarga muda ya, saya, istri dan 2 orang anak. Yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 1 tahun. Jadi di sini adalah kita tempat membangun mimpi kami, mimpi yang masih sangat muda gitu ya, ingin berkembang ke depannya. Nah, low bio itu adalah sebenarnya low itu budget, bio adalah kesehatan. Ini adalah 2 concern yang coba kami terapkan di desain rumah kami ini. Ya, pertama-tama
ngomongin 133 juta tadi, pertama kita ngomongin lokasi, ya lokasi karena ini tanahnya di mana sih kok bisa gitu ya 133 udah sama bangunan. Oke. Jadi teman-teman perhatikan di sini adalah alun-alun Kota Bogor atau apa namanya kebun raya ya, kebun raya Bogor. Nah, sebelumnya kita tinggal di Depok. Saya tinggal di Depok dari awal pernikahan tahun 2017 sampai 2021 ya. Dan kalau kita mau tinggal di Depok dengan 133 juta, udah deh, pupuskan impianmu gitu ya. Karena di Depok, apalagi tengah-tengah kotanya, udah 3,5 juta per meter persegi gitu ya. Ada yang udah sampai 5 juta per meter persegi. Dan just info bahwa tanah yang kita beli ini adalah 650.000 per meter persegi gitu. Murah banget ya. Murah banget. Jadi, tapi seperti apa sih lokasinya? Apakah di ujung apa ya? Ujung berung? Ujung berung. Tidak apa yang jauh dari kota kayak gitu. Dan just info, ini ada logo rumah ya. Ini ada logo rumah. Ini adalah rumah kami. Jadi teman-teman bisa perhatikan, ini dari pusat Kota Bogor, dua jalan tol utama yang menghubungkan Bogor dengan Depok adalah dua jalan ini. Ini adalah tol Jagorawi ya, yang kuning. Nah, yang kiri ini adalah tol lingkar luar Bogor yang saat ini pembangunannya itu masih sampai sini titik ini. Artinya dekat banget ke rumah kita gitu. Dan Jagorawi dan tol lingkar luar Bogor ini dihubungi sama tol lingkar luar Bogor yang ke Sentul gitu ya. Jadi kalau kita lihat jalan raya Bogor tuh ada flyover yang melintang di atas. Nah, itu sebenarnya jalan tol ini gitu. Jadi kalau Jadi kalau ke Kebun Raya Bogor kita hanya 30 menit gitu, dan bisa lihat di sini ya. Ini yang menariknya juga adalah rumah kami bersebelahan langsung dengan namanya Bambudin Resort. Jadi ada sebuah resort ya. Jadi kalau kirim Gojek kemana ya udah saya langsung ngetiknya Bambudin Resort aja karena benar-benar sebelah rumah gitu ya. Dan ini saya benar-benar langsung capture dari dari Google Maps gitu ya, bahwa dari rumah kami gerbang tol Kayu Manis adalah tol yang nantinya akan menerus sampai ke Parung gitu ya, sampai ke Sawangan. Ini hanya 12 menit gitu. Artinya 650.000 dengan seperti ini menurut kami adalah hidden gems gitu ya. Future value-nya ya Mas ya? Yes, benar Mbak. Selain future value sebenarnya otomatis karena ini dekat banget sama jalan utama, fasilitas sudah nggak usah diragui lagi gitu. Ada rumah sakit, banyak sekolah-sekolah dan lain-lain gitu. Dan di sini adalah yang biru ini adalah stasiun Bojonggede gitu. Jadi cukup dekat juga ke stasiun. Jadi alhamdulillah banget, kita sebenarnya bersyukur banget bisa dapat Allah berikan kemudahan gitu untuk mencari tanah. Nah, saya kasih tips sedikit buat mencari tanah gitu. Jadi kalau emang niatnya untuk membangun, bagi yang belum punya tanah, cari informasi sebanyak mungkin. Bisa share melalui keluarga gitu ya. Waktu ini saya kasusnya adalah sejarahnya adalah mertua saya itu punya kenalan orang sini gitu ya. Intinya dari mulut ke mulut lah. Nah, jadi cari sebar informasi sebanyak mungkin. Karena yang harus kita perhatikan tidak hanya murah, tapi kan aman gitu ya. Jadi nilai-nilai keamanan itu sangat kita perhatikan. Ini dari siapa nih informasinya? Terus kita cek surat-suratnya, itu sangat kita perhatikan tentunya gitu. Dan alhamdulillah kita dapat yang status tanahnya sebenarnya masih girik. Girik itu adalah jadi tahapannya segirik, habis girik AJB baru sertifikat. Nah, girik itu adalah benar-benar awal mula surat gitu ya. Jadi masih murah banget. Artinya tinggal kita convert nanti ke AJB, insya Allah itu sebenarnya udah menjadi bukti hukum gitu ya, meskipun belum sampai sertifikat. Dan untuk sampai sertifikat pun sebenarnya nggak terlalu mahal gitu. Oke, kita coba lanjut. Ya, ini adalah tol Kayu Manis tadi yang terdekat hanya 12 menit dari rumah kami. Jadi sekarang coba ya, kita cari 650.000 per meter persegi, itu jaraknya hanya 12 menit ke tol gitu. Itu menurut kami sebuah hal yang sangat sulit didapatkan gitu. Ini adalah Bambudin Resort. Jadi resortnya adalah bambu. Jadi nanti akan banyak cerita tentang bambu dan bagaimana kami menggunakan bambu dalam project ini gitu ya. Ini dalamnya si resort. Tapi sayangnya memang ini hype banget sebenarnya di tahun 90 sampai 2000-an ya resort ini. Kalau teman-teman googling nanti akan sangat banyak di Google. Tapi qadarullah setelah COVID memang banyak sekali ini ya penurunan sehingga tidak terurus lagi gitu si resortnya.
Nah ini kalau saya zoom bahwa yang biru ini adalah tanahnya si resort tadi, yang merah adalah tanah kami 80 meter persegi. Kami beli dari tetangga yang ada di depan rumah kami. Nah, tetangga depan ini adalah yang pemilik rumah tanah di belakang. Nah, jadi benar-benar bersebelahan dan warna putih yang tebal ini adalah jalan utama dan warna putih yang kecil-kecil ini adalah jalan-jalan yang muat satu mobil gitu ya. Dan juga yang sangat kami perhatikan adalah membeli tanah harus masuk mobil. Ya, iya, Gitu. betul. Kenapa? Karena sangat memudahkan untuk proses pembangunan. Ya. Meskipun hanya satu mobil, menurut kami itu sangat penting gitu ya. Terlebih lagi ke depannya, apabila memang ada mobil gitu kan ya, apalagi yang sudah punya mobil gitu, makanya sangat diperhatikan hal ini. Meskipun ada tren juga kan naruh mobil gitu ya di tanah siapa gitu kan kita sewa. Bayar. Ada juga seperti itu. Menurut kami itu selagi kita bisa kenapa enggak gitu. Dan sebenarnya di lokasi ini yang saya coba mau highlight juga adalah teman-teman bisa lihat di sini masih sangat hijau. Lihat ya, presentasi hijau luar biasa banget. Jadi sebenarnya yang kami desain nanti bukan seperti umumnya desain, bagaimana desain rumah itu mencoba mendinginkan suhu gitu ya. Tapi yang justru yang kami lakukan di sini adalah kami gimana nih bertahan kalau kedinginan gitu ya. Jadi itu ada balance yang coba kami pikirkan juga gitu. Jadi agak beda pendekatannya mungkin dengan desain rumah Bali ya yang kemarin kita desain gitu, atau desain rumah yang lain kayak gitu. Karena lumayan dingin dan apalagi pagi ya ketika embun gitu, ini sangat dingin. Mas Kavi, Dan waktunya 10 menit lagi ya. Oh oke. Saya coba percepat ya Mbak. Ya ini merupakan kondisi lingkungan kami gitu ya. Ini mobil satu tapak dan di sini ada kandang ayam. Jadi memang ayam banyak sekali penghuni sini masih memelihara ayam. Dan ini sebenarnya jadi ide juga buat kami. Ya ini adalah mulai masuk ke proyeknya Imasa. Ini adalah rumah kami. Ya ini adalah denahnya. Kenapa bentuknya nggak persegi gitu ya dan mencong-mencong seperti ini? Karena sekelilingnya adalah bambu. Jadi kita tanahnya sangat menyesuaikan dengan existing bambu yang ada di sekitar. Ini dari jalan satu mobil tadi, ini mobil parkir, ini baru terasnya. Nah teras ini masuk ke dalam living room gitu ya, ruang tamu. Dan ini kita coba pakai pintu lipat sehingga ketika ada acara besar atau ada keluarga datang gitu ya, kita bisa lebih memperluas ruangan kami gitu. Lalu di sini ada dapur, ya. Dapurnya ini ada meja dapurnya, di sini ada kulkas, dan meja dapur ini di bawahnya bisa kita taruh barang-barang gitu ya. Jadi saya mau konfirmasi juga bahwa di sana belum 100% beres sampai hari ini, tapi kita coba jelaskan juga nanti perkembangannya kayak gimana. Di sini ada kamar mandi, jadi otomatis kita sharing kamar mandi ya, jangan harapkan 40 meter persegi dapat master bedroom gitu. Dan di sini adalah ruang saya, kamar utama, ini baru kamar anak kayak gitu. Dan yang menarik adalah bagaimana kami merespon biohouse. Perlu dicatat, biohouse yang pertama adalah sangat perhatikan arah matahari. Jadi utaranya ke sana, matahari datang dari kanan. Sebaik mungkin tempatkan kamar itu ada di sisi timur. Kenapa? Karena kamar nanti akan langsung direct dapat matahari yang sehat gitu. Matahari yang sehat yang mengandung vitamin D. Dan ini ruang kerja saya nih, jadi mix gitu ya sama kamar tidurnya. Jadi saya setiap kerja dari pagi sampai siang saya dapat matahari yang sehat gitu. Dan ini saya harapkan. Ini bukaan jendela buat anak-anak saya. Jadi kalau mereka masih main di sini, ini sebenarnya ada berakiasi yang mainan mereka gitu ya. Dan ini meja belajar mereka, ini lemari mereka dapat matahari dari timur. Itu yang pertama gitu. Lalu yang kedua, kenapa naruhnya di timur? Karena ketika nanti menjelang suhu terpanas itu dari jam 12 siang sampai jam 15 sore. Artinya matahari mulai bergerak ke barat. Ketika anak-anak tidur siang, mereka nggak terlalu panasan karena udah terbuffer sama yang barat gitu. Jadi sangat penting untuk meletakkan area-area yang menurut teman-teman itu sangat urgent untuk nilai kesehatannya di sisi timur. Dan yang kedua adalah buka buat area outdoor gitu ya, semi outdoor atau taman ya di sisi timur juga gitu, sehingga ketika anak-anak bermain di taman gitu, mereka mendapatkan matahari yang sehat di sisi timur. Dan kurang lebih itu sebenarnya untuk secara biohouse-nya ya gitu, untuk si konsep orientasi dan peletakan masa bangunan gitu. Lalu dari segi budget, seminimal mungkin
Kalau nggak perlu dinding ya jangan dibuat dinding gitu. Kalau misalnya di sini ada living room, di sini ada dapur, kenapa perlu disekat gitu? Dia bisa menjadi satu ruangan yang nggak perlu dinding, itu bisa mereduksi budget gitu. Nah, ini sebenarnya 3D dari rumah yang secara keseluruhan sampai saat ini mungkin bisa dibilang 90% gitu ya, belum 100% rapi. Tapi karena udah disuruh share sama Mbak Lia, mau nggak mau kita share gitu. Oke, nah poin reduksi budget selanjutnya, ini mohon maaf ya, saya rada ngacak antara biohost dan juga budget gitu, jadi teman-teman silahkan mencatat sesuai dengan teman-teman yang inginkan gitu. Kita reduksi budget nggak pakai pondasi. Loh, kok bisa? Silakan nanti searching, namanya adalah slough gantung. Jadi slough gantung itu kita bisa nggak pakai pondasi, kita bisa nggak pakai pondasi batu kali, tapi yang terpenting setiap titik-titik kolom itu kita tanam cakar ayam gitu. Nanti silakan keywordnya adalah slough gantung, silakan di googling gitu ya. Lalu yang kedua, kenapa harus pakai bata ringan? Kenapa harus pakai bata ringan? Karena pemasangannya sangat cepat gitu. Jadi lagi-lagi bisa mereduksi ongkos tukang, dan bata merah emang cenderung lebih mahal gitu. Lalu kusennya kayu. Kenapa? Karena aluminium harganya lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi bukan berarti kita tidak antisipasi rayap. Nanti ada hal-hal yang kita coba perhatikan juga gitu. Lalu yang kedua adalah rangka bambu. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini semuanya adalah hutan bambu gitu ya. Jadi kita dikasih sama penghuni, udah mas, kalau mau pakai bambunya udah babat aja, pakai semuanya gitu kan. Tapi dengan catatan kita juga concern terhadap alam gitu ya. Kita tidak semuanya kita pangkas gitu, tapi kita coba pilih-pilih mana bambu yang bisa dipakai kayak gitu. Dan genteng bisa teman-teman perhatikan, di sini kita pakai bambu, dan gentengnya sebenarnya genteng bekas ya. Lagi-lagi ini genteng bekas yang harganya cuma Rp1.000 per pieces. Bayangkan dengan yang baru untuk jenis yang sama mungkin bisa 2.500. Atau kalau kita kalkulasikan nanti budget untuk atap itu hanya 5 juta. Kalau pakai baja ringan dan atap yang temannya baja ringan itu ya, itu bisa sampai 15 juta. Jadi bisa 1:3 untuk mereduksi atap doang, kayak gitu. Tadi pondasi juga kita reduksi. Artinya, terus gimana mas kalau rayap atau tidak kuat sekuat baja ringan? Hati-hati, bahwa bambu itu material yang sangat kuat, karena dia sifatnya lentur, gitu. Jadi kalau ada beban yang berat, gitu, justru dia tidak akan patah seperti kayu, tapi dia punya daya lentur yang cukup baik, kayak gitu. Nah ini sebenarnya desain tampak depannya yang sampai saat ini adalah seperti ini, gitu ya. Jadi masih banyak yang belum di finish gitu ya. Dan untuk finishing sebenarnya kita nggak butuh pekerjaan finishing lagi, cukup kasih aja tanaman rambat yang harganya hanya 4.000 satu bibit gitu ya. Nanti kita akan coba tanam di dinding-dinding kita, jadi nggak perlu finishing lagi. Nah untuk bambu ini sebenarnya ada cerita menarik mengenai pagar ya. Kemarin baru ada abang Gojek, mas rumahnya yang mana gitu di teleponnya. Oh rumahnya yang ini, saya kira kandang ayam gitu ya. Wah itu sebenarnya sebenarnya itu sangat respon yang sangat saya sukai gitu. Berarti saya berhasil menyesuaikan dengan konteks gitu, bahwa kita nggak perlu tampil yang wah seperti apa untuk di lingkungan yang seperti ini gitu. Karena tadi tetangga kami juga banyak yang pelihara ayam gitu ya. Jadi sebenarnya ada cerita di balik hal-hal yang seperti ini gitu. Nah ini kalau kita buka, kita coba pintu lipat gitu ya, kita lipat pintunya. Ini ada carport yang kita tidak bangun, artinya jangan dicor juga gitu carportnya. Hanya pakai split sehingga air hujan itu langsung meresap, tidak merusak lingkungan gitu. Alhasil kalau semua dicor, yang ada lingkungan bisa jadi potensi banjir. Nah ini karena ini kalau kita buka gerbangnya, ini kita masuk gitu ya di sini. Nah ini ada di dalam carport kita. Nah untuk common living-nya kita coba. Common living itu butuh view. Jadi common living adalah ruangan living room dan dapur gitu ya, yang banyak juga kita beraktivitas di sana. Dia harus punya view yang bagus. Makanya di seberangnya ini kita tanam tanaman-tanaman sepanjang ini sehingga punya view yang bagus gitu. Meskipun dindingnya adalah dinding yang tidak di-finish gitu. Oke. Nah, ada cerita juga kenapa kok ada nonjol-nonjol gini ya di dalam dinding kita ini. Kenapa? Karena dinding ini menghadap barat. Barat itu matahari yang terpanas, apalagi di jam 12 sampai jam 15. Artinya, semakin kita bikin tonjolan, semakin ada bayangan yang jatuh ke dalam dinding ini. Nah, kalau ada bayangan yang jatuh, sebenarnya temperaturnya agak menurun sedikit, gitu. Jadi intinya ini sebenarnya bukan cuma buat gaya-gayaan gitu ya, bagus-bagusan, tapi dengan cara yang murah, kita bisa mempengaruhi konsep biohost tadi gitu. Kita bisa menerapkan konsep biohost tadi.
Semakin kita bikin shading yang banyak di barat, itu semakin berpengaruh terhadap temperatur yang ada di dalam bangunan, sehingga bisa menurunkan meskipun hanya sedikit gitu ya. Either kita mencoba dengan segala keterbatasan yang kita punya gitu. Walaupun ujung-ujungnya adalah ditaruh sepatu lah mana anak saya gitu ya, atau jadi sebuah hal yang lucu juga gitu sebenarnya. Ya, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kita harus punya berakiasi ya, dan buat anak-anak gitu ya, dan karena kita belum beli kasur yang tingkat gitu ya, mau nggak mau berakiasinya harus di luar dulu, nggak bisa masuk di dalam kamar. Dan ya ini padahal sebenarnya ini adalah ruang tamu gitu ya, buat terima tamu. Cuma nggak apa-apa buat umur-umur yang anak-anak yang masih kecil gitu. Ya, ini masih di ruang carportnya tadi, kita pakai batu split ya. Ya, ini mohon maaf kenapa ada lorong ini dan sangat berantakan, karena sebenarnya barang-barang kita yang masih yang waktu kita bawa dari Depok, ternyata nggak cukup, rumah ini nggak cukup gitu ya untuk menampung barang-barang yang cukup banyak. Ini sebenarnya lorong ini, jadi lorong yang mengantarkan kita dari barat ke timur gitu. Jadi ini lorong untuk ke taman samping. Sekaligus kita bikin pintu alternatif. Ini pintu utama, jadi kalau ada tamu, dia bisa duduk-duduk sini, tapi kalau kita mau keluar nggak kelihatan tamu, kita bisa keluar lewat pintu samping. Jadi hal-hal yang kecil itu kita perhatikan juga dalam mendesain. Ini kita pakai pintu lipat gitu ya, jadi nilai fleksibilitasnya juga dapat. Oke, kita masuk ke dalam, ini adalah common living-nya. Ini dapurnya, yang salah satu PR kami adalah nanti akan membuat rak di bawah dapur ini, sehingga material atau barang-barang yang tadi di luar yang sangat berantakan itu ya, bisa masuk ke dalam sini dengan rapi, kayak gitu. Nanti kita akan ada budgetnya total ada di berapa gitu. Ini semua furniture kita bawa dari rumah Depok, jadi kita nggak beli furniture, dan jangan harapkan 133 juta udah dapat furniture. Ya, kita juga perhatikan bagaimana kalau kondisinya hujan gitu ya, sirkulasi udara harus kita tutup gitu ya. Nah, di sini kita bikin sebuah detail, artinya ketika kita tutup semua jendela, nggak bisa cross air ventilation, dia tetap bisa masuk lewat atas. Di sini sebenarnya ada celah-celah di antara bambu-bambu, sehingga udaranya bisa tetap masuk, kayak gitu. Nah, ini common living-nya juga, gitu ya. Nah, ini kalau pintunya satu dibuka, ini adalah pintu yang kita biasa operasional, cukup satu kalau kita dibuka. Nah, ini kalau ada keluarga banyak gitu ya, kita buka semuanya, seperti itu. Nah, ini dapur dan juga kita punya meja saji gitu ya, sebenarnya meja saji kecil untuk naruh-naruh makanan seperti itu. Oke, ya ini masih di ruangan yang sama. Nah, ini kalau kita lihat keluar gitu ya, jadi kamar livingnya punya view si tanaman-tanaman ini, tanaman sejuta umat ini ya, kalatea ini. Nah, ini si sofanya, dan saya mau cerita sedikit terkait kusen ya. Jadi bagaimana kusennya kayu, nggak takut terayap gitu ya, tapi kita berani untuk pakai kusen kayu. Jadi untuk frame-nya, untuk kusennya kita pakai kayu yang agak mahalan. Makanya kalau teman-teman lihat ini warna kusennya kok beda. Untuk pintunya dia agak coklat, ininya agak abu-abu gitu ya. Karena yang rada-rada abu-abu ini adalah pakai kusen yang kayu meranti gitu. Jadi dia lebih tahan terhadap rayap, karena rayap itu kan cenderung bergerak dari sisi-sisi sudut ini gitu. Nah, untuk daunnya kita bisa pakai kayu yang murah, yaitu kayu mahoni, sehingga budgetnya masuk gitu. Jangan semuanya kita maksa gitu ya. Jadi budgetnya masuk. Nah, ini kamar tidur kami gitu. Dan yang lagi-lagi kita coba reduksi adalah kenapa sih harus pakai plafon gitu ya? Kenapa enggak? Mungkin saya coba back sendiri. Kenapa harus pakai plafon? Nah, kalau kita nggak pakai plafon, artinya langsung aja rangka atap kita itu kan bisa mereduksi budget. Kita bisa bisa ngeluarin ongkos gipsum, rangka-rangkanya gitu. Tapi sekalian atap kita itu menjadi plafon kita gitu. Tinggal nanti lampunya adalah lampu-lampu gantung seperti ini gitu. Sehingga dia lebih stabil, tidak mudah tertiup angin kayak gitu. Jadi itu salah satu reduksi juga tidak menggunakan plafon. Dan keuntungannya adalah nanti kita bisa bikin mezanin. Kalau memang contoh misalnya anak bertambah, butuh kamar lagi, plafon yang tinggi, kita bisa tambah mezanin di atasnya, kayak gitu. Pantas rumahku juga nggak ada mezanin ya kemarin pas gambar Mas Kavi ya? Nggak ada plafon ya? Iya benar Mbak. Aku baru nggak. Bukan nggak ada plafonnya, tapi plafonnya miring gitu ya, ngikutin atap. Nah ini ruang kerjaku, ini kamar tidurku, dan bisa kita terpapar matahari dari matahari pagi, jadi sehat kayak gitu.
dan juga punya langsung akses ke taman gitu ya. Jadi kalau saya suntuk kerja, saya bisa keluar ke taman, ngerasain udara outdoor kayak gitu. Ini pun ada AC karena kita memang pakai AC di Depok gitu ya. Dan di sini kita hampir sekali nggak pernah nyalain AC gitu. Hemat energi Kita- banget ya. Iya, kayak gitu. Wattnya berapa Di sini Mas kita- Kavi di situ Mas? Di rumah? 1.300. Oh tapi 1.300 tetap ya. Ya, karena kita jaga-jaga, aku kerja di sini, Mbak. Takutnya kalau kita 900 lagi nyuci, Jepret. lagi apa gitu ya. Jadi Jangan kerja dulu mau nyuci. Siap-siap. harus steady. Nah, ini adalah kamar anak gitu ya. Dan sebenarnya kita di sini pakai lantainya ya. Oke, tadi mungkin di ruangan-ruangan lain bisa dilihat ini kita expose ya. Kita nggak pakai finishing, benar-benar lantai semen gitu expose. Nah, tapi untuk di kamar anak sebenarnya untuk di semuanya juga kita akan nanti pakai PVC stiker. PVC stiker tuh vinil yang murah lah ya. Iya, kebayang. Vinil yang masuk budget. Itu long last juga lumayan Mas. Iya, sangat Mbak. Dan Dibanding ubin ya? iya, dan kita bisa nggak pakai tukang. Kenapa? Karena ini bisa kita tempel sendiri. Kita bisa ngereduksi ongkos tukang gitu. Ini udah kayak nempelin stiker aja sebenarnya. Dan motongnya pakai cutter. Kalau ubin kita bisa pakai tukang. Nah, ini saya lagi-lagi matahari dan juga cross air ventilation. Teman-teman bisa lihat nanti semua denah ada di akhir ya. Kita cross ventilation. Artinya ketika udaranya masuk, dia harus ada jalan keluarnya. Nah, ini kamar ini adalah untuk inletnya udara dan di sudut sana ada keluarannya udara kayak gitu. Nah, ini untuk kamar mandi, kita belum sempat finishing juga, tapi konsepnya adalah kita mandi di lantai-lantai koral seperti ini, dan nanti kita akan ada PR juga untuk finishing kamar mandi ini. Karena sebenarnya unfinished itu tidak cukup sehat. Kenapa? Karena dia mengandung debu gitu ya. Jadi sebenarnya masih PR kami untuk interior ya. Interior tuh semuanya harus di-finish. Semurah apapun finishingnya sebaiknya di-finish, karena ada debu yang cukup berbahaya buat kesehatan. Nah, ini tadi akses buat ke Taman Timur gitu ya, samping. Nah, ini kita tanamin rumput. Jadi lagi-lagi kita juga ada sumbangsi terhadap alam gitu. Kita udah ngebangun 40 meter persegi, tapi nggak mau, kita udah ngerusak alam gitu ya. Kita udah ngerusak alam, tapi kita nggak ada kantor baliknya buat alam gitu. Nah, ini panjang dan di bawah sini sebenarnya mesin air dan di atasnya mesin cuci gitu. Jadi compact banget dan ini bisa juga digunakan untuk ruang jemur sebenarnya. Ya, lagi-lagi nih nanti kita akan coba tanam tanaman rambat gitu ya. Jadi untuk menghemat budget juga. Jadi nggak perlu di finishing tapi bisa kelihatan tetap bagus gitu. Ya, ini adalah konsep cross air ventilation. Jadi bisa diperhatikan di setiap ruangan kita ada crossnya. Kamar ini masuk angin, keluar di sini. Kamar ini masuk angin, keluar di sini gitu ya. Bahkan ide sampai ke toilet pun kita pikirkan gitu, masuk, keluar. Lalu ruangan ini masuk, keluar. Sehingga ketika kita simulasikan, itu proyek which is project sekecil ini pun kita coba simulasikan gitu ya. Meskipun kita harus ngerender dengan komputer yang berat untuk dia running gitu ya, tapi kita coba bagaimana sih benar-benar desain ini terbukti bahwa cross air ventilation-nya berjalan dengan baik gitu. Nah, ini kita coba studi, bisa diperhatikan udara-udaranya ini mengalir dengan baik gitu. Tanda-tanda panahnya mengalir dengan baik. Oke, ini mungkin yang terpenting ya. Mohon maaf ini agak nambah sedikit izin Mbak Lia waktunya, tapi sebentar lagi beres sebenarnya. Ini adalah kalkulasi budgetnya, dan nanti kita ada share RAB-nya juga buat teman-teman yang tertarik ngelihat detailnya seperti apa sih gitu. Jadi untuk tanah, tadi 650.000 dikali 80 meter persegi gitu ya. Itu sebenarnya cuma 54 juta ya. Jadi dari 133 itu kita 54 juta buat bayar tanah. Sisanya adalah ya bikin AJB, saksi kelurahan gitu ya, karena dia masih girik, sampai akhirnya kita punya AJB yang resmi. Total ada di 62 juta. Itu kalau di-convert ke persentasenya adalah 47% dari keseluruhan budget. Lalu ada tukang, ya, tukang 18.750.000. Pengerjaannya adalah 60 hari, benar-benar 60 hari kerja, gitu. Jadi, bayangkan tukang itu lebih mahal dari arsitek ya. Arsitek itu kalau di standar IAI itu hanya 8%. Artinya kalau kita punya budget 150 juta, 8%-nya itu cuma 12 juta bayar arsitek kayak gitu. Itu kalau mengikuti standar IAI gitu. Tapi tukang bisa lebih dari arsitek gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman berpikir lagi sebenarnya kerugiannya plus minusnya apa sih kalau kita nggak pakai arsitek gitu. Dan lalu ada kusen kita cuma sampai 11 juta. Dan plumbing sebenarnya harusnya kecil.
Plumbing itu hanya plumbing itu ini ya, instalasi air yang berhubungan dengan air, toren, keran, sink, WC, shower segala macam. Itu harusnya mirip-mirip sama elektrikal. Cuma kenapa ini membengkak? Karena ternyata kita di sini lokasinya adalah lokasi yang sumber airnya itu cukup dalam. Jadi kita harus pakai pantek air yang ngabisin uang 6 juta sendirian gitu. Jadi membengkaknya di situ. Struktur adalah pondasi, tiang, slope, balok itu kita habis segini, dinding, elektrikal dan atap ya. Di sini menarik banget untuk atap. Biasanya bengkak tuh di atap bisa sampai 15 juta, tapi dengan konsep ini sebenarnya kita bisa gitu. Artinya tinggal dan salah satu konsep greenhouse atau biofilik adalah menggunakan material yang radiusnya itu maksimal hanya 10 kilometeran lah dari site kita. Artinya semakin kita jauh ngambil material, kita akan menggunakan emisi karbon yang semakin besar gitu. Belum untuk ongkos kirimnya, untuk kerusakan terhadap lingkungannya. Jadi benar-benar cari material yang dekat rumah kita aja, dekat-dekat site kita aja. Berhubung bambu adalah salah satu yang kita coba maksimalkan ya. Sebenarnya berkah ada bambu di sini kita bisa gunakan sehingga bisa mereduksi budget juga. Untuk landscape ini murah banget, nggak sampai 1 juta gitu ya. Udah beli tanaman, beli split, beli rumput dan lain-lain gitu ya. Tapi buat yang hobi tanaman sepertinya kayak agak kurang. Nggak cukup. Mas Kavi, total, terkait bambu sampai 7 bulan ini ada ini nggak sih hitam-hitam atau gimana? Jadi kan bambu suka gitu ya pemakaiannya kalau kena air gitu. Ya, ini kalau Mbak Lia perhatikan, kita flashback lumayan jauh ke depan gitu ya, cuma nggak apa-apa. Itu tukang saya lagi nguas. Jadi bambunya sebelum dipasang itu jangan langsung dipasang, tapi di minimal ya. Sebenarnya treatment buat bambu advance banget, sebenarnya banyak banget, perlu direndam air sehingga lebih kuat. Tapi karena budget kita terbatas, cukup dikuas. Dikuas dengan apa sih? Dengan lapisan pelitur gitu ya, vernis. Jadi sehingga dia lebih tahan, lebih kuat juga, dan secara estetika dia lebih bagus gitu. Nggak terlihat kusam kayak gitu. Ya. Jadi bukan langsung mentah dipakai ya? Iya benar. Makanya ini terlihat kalau di sini sebenarnya bambunya nggak kusam gitu, tapi dia ada mengkilapnya karena efek dari cairan tersebut. Kayak gitu. Iya. Oke, saya coba lanjut dikit lagi. Sorry. Nah, ini next-nya. Jadi kita masih punya PR 132 juta itu kita akan buat rumah ini maksimal 150 juta. Ya karena berhubung rezekinya ini ya belum ada, jadi kita nyicil. Jadi sebenarnya ini konsep rumah tumbuh juga, ada uang kita jalan gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kita rancang dari awal. Jangan belum terancang baik dari awal gitu, akhirnya nanti bongkar pasang. Jadi sehingga ketika konsep rumah tumbuh pun adalah melanjutkan konsep yang sudah kita buat sebelumnya gitu, tidak dirubah. Apa aja sih next-nya adalah finishing lantai ya. Itu PVC stiker tuh murah banget, satunya 8 ribuan gitu. Jadi kalau dikali sisanya adalah 2 juta. Finishing pagar kita cukup beli tanaman rambat 200.000, murah. Finishing kamar mandi beli keramik gitu ya 2 juta. Rak dapur, nah ini penting banget supaya barang-barang kita lebih tertata rapi. Ini 2 juta juga. Lalu mezanin ya, ini menghabiskan ongkos yang cukup besar 8 juta. Tapi kami rasa ini kedepannya akan penting banget gitu ya, ketika nanti anak-anak semakin besar dan butuh kamar yang lebih gitu. Lalu nanti ada gapura entrance juga, itu 2 juta. Itu sifatnya keinginan ya, bukan kebutuhan gitu ke depannya. Sehingga kalau di total ini ditambah ini nanti akan 149 juta kayak gitu. Oke, terakhir mungkin beberapa poin terakhir kita coba bandingkan dengan perumahan. Ini saya bukan lagi ini ya menjatuhkan developer atau siap. Ya. Tapi ini memang perlu compare, Mas, kan perlu compare ya. Kita biasa mikirnya kalau beli rumah ya KPR aja, yang ada udah dibikin kan bagus gitu. Nah kita coba compare ya, benar. Ya, pertama saya mau coba teman-teman saksikan di sini apakah layout rumahnya sehat gitu. Artinya saya nggak nyebut ini nggak sehat ya, tapi apakah kita bisa custom. Saya mau dong kamarnya ngadep timur biar sehat. Kita seringkali nggak bisa dengan perumahan seperti ini. Itu satu. Nah, bisa diperhatikan di kamar mandi yang di tengah ini, dia nggak bisa dapat udara yang sehat. Dia benar-benar terjepit sama 2 kamar. Iya. Artinya lagi-lagi dengan membeli rumah ini kita bisa jalan ya. Saya bisa jalan dari rumah saya ke perumahan ini, dekat banget sama perumahan kami gitu. Jadi kita compare yang benar-benar lokasinya mirip gitu. Jadi ini kurang lebih 45 meter persegi rumahnya, lalu 80 meter persegi untuk tanah. Jadi mirip banget sebenarnya gitu. Dia hanya punya taman belakang 60 cm ya, 0,6 cm. Jadi benar-benar kecil.
dia punya carport dan seperti ini. Artinya dia belum ready dapur kalau dilihat seperti itu. Dan ini spek-speknya, oke, dia menang di finishing gitu ya, dia udah terfinish. Tapi sebenarnya tadi kita bisa buktikan 150 juta, saya juga sudah, rumah kami juga bisa di finish gitu. Nah, ini material-materialnya seperti itu. Dan yang terpenting, berapa sih harga satu unit ini? Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa harga mulai dari 500 juta gitu. Jadi lagi-lagi ini pilihan ya. Saya tidak memaksa. Jadi semua itu pilihan. Tapi kami di sini menawarkan alternatif. Bagaimana sebenarnya dengan budget yang minim 150 juta itu kita bisa punya rumah kayak gitu. Dan ini lokasinya sangat dekat dengan kami kayak gitu. Dan yang buat yang masih istilahnya alergi atau kurang suka dengan estetika kampung. Jadi sebenarnya estetika kampung itu murah tapi tetap indah. Ini beberapa arsitek yang sudah menerapkan di rumahnya. Jadi sebenarnya kita juga sebagai arsitek ada kejenuhan. Yang kita desain tuh rumah-rumah kayak gitu, kayaknya enak ya kalau rumahnya di kampung gitu, asri, dekat alam gitu ya. Nah, ini beberapa arsitek yang sudah menerapkan hal ini. Ini Ari Indra di Salatiga, beliau arsitek papan atas Indonesia, membeli rumah kampung gitu ya, lalu dimodif sama dia. Jadi saya nggak bilang rumah ini murah gitu, tapi sebenarnya di sini menawarkan estetika yang lain dibanding yang sering kita lihat di Instagram kayak gitu. Meskipun itu nggak salah ya lagi juga ini ada karya Pak Eko Prawoto dengan material-material yang sederhana beliau bisa memainkan menjadi sebuah estetika yang menarik juga sebenarnya kayak gitu. Ini Pak Arindra rumahnya dinding-dindingnya dibongkar semua lalu dipasangin louver kaca seperti ini. Ini menurut saya luar biasa sih dengan budget yang minim tapi bisa menjadi suatu keindahan yang menarik gitu. Dan yang masih alergi dengan bambu silahkan dilihat proyek ini gitu ya bahwa karya Pak Budi Pradono Casablanca Residence ini dengan kontras antara finishing putih dan bambu bisa menjadi sesuatu yang indah menurut kami. Cuma kenapa kok kami nggak berani main atap-atap yang ekstrim seperti ini ya, artinya bentuk-bentukan yang unik. Karena lagi-lagi ini dikerjakan sama kontraktor, sementara tukang kami kayaknya nggak bisa gitu kayak gini. Takutnya nanti malah jadi bumerang, akhirnya rumahnya bocor gitu. Jadi kita nggak bisa banyak eksplorasi dengan budget tersebut, desain rumah sesederhana mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu dari kami. Terima kasih banyak Mas Kavi. Ini sangat mencerahkan sih kalau buat saya ya. Jadi banyak yang mungkin merasa ya pokoknya emang kalau budget rumah tuh 500. Minimal 500, up to 500, nggak mungkin kayaknya di bawah 500. Tapi bisa ternyata 150 dan kalau saya pas kan Mas Kavi pernah nanya kan menurut Mbak Lia rumahku gimana gitu. Menurutku rumahnya Mas Kavi tuh homey artinya kalau saya kan tipe yang malas keluar ke rumah, keluar traveling tuh nggak malas saya. Tapi kalau di rumahnya enak, nyaman, udaranya nyaman kan sebenarnya kita juga jadi senang ya di rumah ya. Yang penting kan itu ya, cahayanya enak, ada tanaman, terus air ventilationnya jalan bagus ya harusnya sih nyaman semuanya harusnya ya gitu. Apalagi sebenarnya ditambah sama nyamannya lagi nggak perlu ngutang gitu itu ya. Jadi nggak perlu ada udah mau cicilan tiap bulan ditambah ternyata ini harus renovasi lagi kan kadang di beberapa rumah beli KPR tuh kadang belakangnya belum jadi tuh ya dapurnya ya kan terus akhirnya didek semua tuh jadi dapur atau akhirnya harus bongkar lagi bikin 2 lantai dan seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan apa yang saya rasakan ya bahwa ini benar-benar rumah yang affordable, budgeting friendly, terus sehat karena memang sudah dipikirkan matang-matang, terus kemudian juga sustainable. Jadi tadi memperhatikan kebutuhan ruangnya, terus apa tadi pakai bambu dan seterusnya ya. Oke, ini teman-teman juga bilang penjelasannya sangat mudah dipahami ya. Oke. Mungkin saya cuman pendek aja dari saya ya terkait budget 150 juta ya. Boleh saya share screen dulu ya sebentar. Tentang mencapai 150 juta pertamamu. Ini mudah-mudahan cepat ya. Jadi sebenarnya how sih kita dapat budget 150 juta? Tadi kan mungkin ada beberapa orang kayaknya masih jauh banget ini gitu ya dari pikiran kita gitu 150 juta itu sebentar saya pin dulu pin saya dan unpin Mas Kavi. Oke, dah. Mas Kavi punten ya tadi kepencet dimatikan videonya. Oke, jadi ada cara-cara untuk mendapatkan 150 juta itu dan yang paling cepat
adalah sebenarnya nambah pemasukan. Ini adalah yang paling ngebus ya, ngebus financial purpose kita. Salah satunya adalah pengen punya rumah. Nah tapi ini kan gak gampang ya menambah pemasukan, dan banyak juga yang udah nambah pemasukannya, udah lumayan sebulan 30 gitu kan, sebulan 20, tapi ternyata masih susah juga nabung gitu kan, masih susah juga untuk menyisihkan. Itu bisa jadi karena 4 ini nih, good financial habitnya belum terbentuk. Mindset soal uangnya mungkin masih kurang tepat, nggak punya financial planning, nggak pernah nabung gitu ya. Terus kemudian investasi sembarangan gitu, ya udah ikut aja investasi dari teman, sampai akhirnya pemasukan yang sudah besar ini tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, jadi lima-limanya ini harus dilakukan. Yang paling pertama adalah mindset, kemudian financial planning, nabung dan investasi, sambil tentu saja menambah pemasukan. Saya jelaskan sedikit ya. Ini beberapa mindset soal uang. Pertama, kita harus prioritaskan belanja produktif. Jadi buat teman-teman yang mungkin income-nya masih terbatas, coba deh dari berapa persen income kita itu dialokasikan untuk workshop atau jualan bahan baku dan seterusnya, untuk bikin kanal pemasukan baru gitu. Karena tadi kan goalnya kan buat ini ya. Jadi kita harus fokusnya tuh jangan punya uang langsung, oke, hari ini ganti handphone misalnya, atau beli apa ya, terus mau belanja kebutuhan anak apa ya, buku baru apa ya, jangan ke sana gitu. Itu tuh kan konsumtif semua. Kalau kita pengen cepat dapat yang kita inginkan, ya harus belanja produktif. Yang kedua, ketika pemasukannya naik, harusnya jangan naik yang lain, yang pengeluaran konsumtifnya tadi. Biasanya kopinya kopi sasetan nggak apa-apa, giliran gaji naik dikit mintanya Starbucks gitu kan. Nah, harusnya yang naik adalah investasi dan tabungan. Sama punya tujuan keuangan yang jelas. Nah, ini maksudnya tujuan keuangan ya. Kalau 150 juta, kalau kita coba masukin kalkulator ini ya, kalkulator di iPod Fund ini, teman-teman nanti bisa browsing sendiri. Misalnya pengen dalam waktu 5 tahun, berarti harus nabung 2,6 juta per bulan untuk dapat 150 juta ini. Ini berat untuk beberapa orang, tapi nggak berat kalau misalnya ternyata kita punya banyak sumber pemasukan. Nah, kalau misalnya ternyata ini terlalu berat di sekarang ya, nggak apa-apa. Yang penting kita punya mindset yang tadi dulu. Mindsetnya kalau aku punya uang, aku coba alokasikan untuk nambah pemasukan. Aku kalau nambah pemasukan jangan sampai buat alokasinya yang konsumtif gitu kan. Itu mindsetnya harus benar dulu makanya. Kalau sekarang misalnya ternyata masih besar banget nih ya, target 2,6 ini, paling enggak nih teman-teman bisa edit di sini jangka waktunya. Misalnya jadi lebih panjang 10 tahun gitu nabung, tapi kan kita pengen cepat ya. Yang kedua sama tingkat pertumbuhan investasinya lebih gede, misalnya 10%, berani langsung invest di high risk. Tapi tentu saja ini banyak resikonya. Ya resikonya ya resiko-resiko investasi, bisa jadi investasi bodong, nggak paham soal investasinya akhirnya rugi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menabung rutin. Nah, saya alokasikan kalau bisa nih, saya rekomendasikan teman-teman untuk alokasi setiap dari gaji bulanannya itu banyak buat ini, masa depan dan skill naik. Itu. Ini alokasinya yang saya sarankan ya. Kalau punya gaji 10% untuk kebaikan, 20% untuk masa depan, nabung-nabung gitu ya, yang buat mungkin dana darurat dan seterusnya. 20% buat ningkatin skill. Workshop, ikutan oh ini bisnisnya caranya kayak gini caranya gitu. Dan ini nggak harus bayar lah, banyak yang gratis. Ini kan juga gratis ya. Terus yang 20% ini budgetnya untuk yang memulai bisnisnya gitu. 50% untuk biaya hidup. Ketika income naik, yang naik adalah masa depan dan skill gitu. Nabung tahunan juga, dan ini sering kelewat ya. Cair, bonus cair, maunya jalan-jalan, staycation. Padahal kita punya tujuan keuangan. Nah, harusnya saya sarankan 50% untuk ditabung, 20% untuk expense rutin, misalnya bayar zakat, kurban, mudik gitu ya, boleh. Sama 30% untuk hari raya. Kan kita perlu ya kadang buat ngasih THR buat orang tua dan seterusnya. Selalu sisihkan untuk masa depan dan skill, kemudian bertahan hidup dengan sisanya. Jadi prinsipnya tuh adalah prinsipnya adalah sisih bukan sisa. Seringkali kita tuh prinsipnya sisa, ya udah nabung nungguin sisa, nungguin gaji udah dibayar buat semuanya, apalagi buat keinginan paling banyak nungguin sisa, ya kapan dapatnya gitu ya nabungnya, kapan nambah tabungannya gitu. Ini referensi, nanti mungkin saya bagikan aja, teman-teman bisa lihat ya referensinya. Yang untuk referensi budgeting bulanan tadi saya alokasikan minimal 20% untuk masa depan, dan kalau bisa jangan punya cicilan. Kalau pengen tadi punya rumah 150 juta, ya jangan memulai cicilan di awal gitu. Ini aja dulu, nabung aja dulu. Investasi juga jangan sampai di awal langsung investasi
yang gede-gedean tanpa ilmu. Padahal harusnya investasi yang paling utama adalah ke ilmu dulu baru ke keuangan gitu ya. Ini beberapa level yang harus dilengkapi sebelum berinvestasi. Di level 4 teman-teman harus punya dulu dana darurat, proteksi. Percuma kalau punya investasi tapi terus tiba-tiba sakit, nggak punya BPJS Kesehatan, ya buat apa juga gitu kan. Investasinya harus dibongkar untuk bayar rumah sakit gitu kan. Karena di sini kalau kita investasi, bedain sama yang tadi ya, misalnya 4% tiap bulan 2,6. Kalau kita 8% itu 2,3, bedanya dikit. Ujungnya tetap harus 2 jutaan juga yang ditabung untuk 150 juta kan. Nah, jadi gimana supaya cepat 150 juta? Memang harus tambah pemasukan. Kalau diinvestasiin ya cuma dikit gitu turunnya. Nah, menambah pemasukan ini saya mau sharing bagaimana cara saya dan suami menambah pemasukan. Paling tidak ada 3 ya, kerja utama, side hustle, sama bisnis. Nah, kerja utama sama side hustle tuh mostly dikerjakan suami saya, karena dia punya tanggung jawab sebagai suami dan belum berani untuk jadi pebisnis gitu ya. Dia mostly itu banyak ke kerjaan-kerjaan yang sifatnya profesional. Misalnya jadi MC, translator, auditor, trainer ya. Trainer, terus audit, terus gaji bulanan, saya juga audit, terus jadi MC, jadi translator, dia di sini, asesor, ini semua banyakan dari beliau yang tiap bulan. Sementara untuk ngeboost tadi tujuan keuangan punya rumah dan seterusnya itu banyak dikerjakan saya support dari bisnis, ini dari kelas-kelas Momen Q gitu. Jadi memang nggak apa ya, kita nggak mau munah gitu bahwa memang kita perlu uang untuk mencapai tujuan keuangan kita, dan memang salah satu cara tercepatnya adalah kerja sekeras-kerasnya, kerja keras gitu ya untuk pertama. Ada faktor lainnya ya tentu saja ya, memang kuasa Allah, doa orang tua, tapi memang paling pertama yang harus diikhtiarkan adalah ya memang kerja dari sumber pemasukan yang banyak gitu ya. Untuk memulai menambah pemasukan, teman-teman bisa mulai dari 4 ini. Make time. Make time itu maksudnya kalau aduh saya nggak punya waktu, mau ide apa ya, mau bisnis apa ya, kamu punya waktu untuk nonton film, kamu punya waktu untuk baca webtoon, kamu punya waktu untuk scrolling Instagram. Kenapa kamu tidak gunakan waktu tersebut untuk memberikan nutrisi pada otak? Salah satunya ya ikutan webinar, terus kemudian baca buku. Nah, ini harusnya teman-teman coba cek deh di teman-teman di handphone sendiri gitu ya, kalau ada counting aplikasi yang dipakai, itu aplikasi yang paling banyak apa dan berapa jam. Oh, ternyata banyak juga ya gitu ya yang dipakai, WhatsApp, YouTube gitu ya, terus mungkin Netflix dan seterusnya, scrolling marketplace. Nah, itu kamu punya waktu, harusnya bisa dong waktu tersebut dimanfaatkan untuk mencari ide untuk bisnis. Kemudian kalau bingung, cari mentor. Contoh nih, saya waktu awal-awal bikin materi Momen Q yang terbaru yang di-upgrade, saya kan mau daftar Haki. Saya nggak ngerti tuh daftar Haki kayak gimana. Saya cari mentor, cari teman yang kira-kira udah punya Haki duluan, terus tanya aja. Nih saya japri, gimana ya, saya ini dari Momen Q, saya penasaran daftar Haki gimana, mau nggak Mbak ada waktu nggak untuk jelasin dan seterusnya gitu. Asking itu nggak akan menyakiti kok. Kalau emang dia nggak ada waktu ya nggak apa-apa, kita bisa provide sesuatu yang mungkin dia menarik nih orang, boleh deh saya mau deh make time buat dia gitu. Kan kita kan minta waktu, berarti kan sebenarnya itu berharga ya, buat dia waktu itu berharga. Jadi kita harus ngasih value buat dia. Oh, kalau kamu ngajarin aku akan kasih sesuatu, misalnya apa, nggak harus barang ya, mungkin support ikutan acaranya dia atau bantuin promosi acaranya dia gitu, itu juga bisa. Terus yang ketiga adalah lihat masalah dari sisi lain. Contoh misalnya masalahnya ibu-ibu nggak sempat masak, terus kamu adalah seorang lulusan gizi yang suka masak. Kenapa nggak digabung tuh problem sama strength kita untuk bikin catering hemat bergizi untuk ibu-ibu satu komplek. Ini kan jadi satu bisnis baru. Atau ini, aduh aku nggak bisa, aku tuh bukan ahli gizi gitu. Kalau misalnya diri ini belum berkapasitas, coba cari jadi penghubung. Jadi kita cari teman untuk ada deh temanku ahli gizi, aku bantuin marketingnya, dia bantuin untuk bikin ide untuk misalnya menunya gitu kan. Jadi kolaborasi. Contoh nih kolaborasinya adalah saya sama Mbak Dian dari Investing Mom untuk kelas investasi, kelas rumah, sama keuangan hamil, sama Umayo dan seterusnya. Contoh kolaborasi ya. Ini kalau teman-teman tertarik, tadi kan ada soal keuangan, pertanyaan banyak tuh ya, soal kalau mau beli rumah second, itu apa aja yang harus dilihat, terus kalau notaris gimana tadi untuk proses jual belinya, harganya berapa,
bandingin antara KPR terus beli di developer kayak gimana, legalitas seperti apa. Nanti kita bahas semua di sini. Silakan kalau teman-teman mau bisa pakai kode ATE. Ini ada diskon 50.000 untuk 100 orang pertama hari ini ya. Belinya di sini atau di link di Zoom. Nah, oke. Ini saya skip aja. Kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran bahwa memang untuk dapat 150 juta itu perlu effort dan salah satunya paling cepat dengan menambah pemasukan. Gitu. Oke. Kita mulai ya Mas Kavi ya. Sudah siap? Siap. Oke. Ada beberapa pertanyaan dari ada pertanyaan yang saya ambil yang paling banyak ditanyakan dulu ya. Jadi dia pengen tahu nih, kan kalau punya rumah yang udah jadi, sekarang udah punya rumah nih, misalnya pemberian atau rumah second gitu ya. Nah kita tuh better bangun dari awal, hancurkan bangun dari awal, atau renovasinya tuh tertentu gitu. Misalnya ada renovasi di sini yang diperlukan aja, dan mana sih yang dari sisi budget mana yang lebih murah gitu. Apakah hancurkan bangun dari awal atau tadi bangun sedikit-sedikit lah untuk bagian-bagian tertentu gitu, Mas. Itu pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Ya, baik. Saya coba jawab sambil share screen mungkin Mbak Lia ya. Ya. Oke. Ya, menariknya sebenarnya rumah Mbak Lia ini juga yang kita desain adalah rumah renovasi gitu ya Mbak. Betul. Ya. Rumah Jadi second ya. Ini adalah rumah existingnya seperti itu. Cuma gini, saya harus sampaikan bahwa renovasi seringkali case-nya itu jauh lebih susah daripada kita ngebangun baru gitu. Karena akan semakin banyak concern-nya dibanding kita membangun baru gitu ya. Bebas itu dari segi perancang gitu ya, dari segi arsitek. Cuma untuk menjawab pertanyaan hal itu, tadi saya awal tadi kita sampaikan bahwa asli expert itu kan berarti kita bertanya sama ahlinya gitu ya. Dan tentunya banyak sekali arsitek-arsitek yang sebenarnya kita bisa hire gitu ya, bisa dan berpengalaman dalam hal ini gitu. Karena ketika dia case-nya kompleks ya, agak sulit untuk saya berani state bahwa agak sulit bagi orang awam untuk memecahkan desain rumah yang baik gitu ya untuk diri dia sendiri. Itu agak sulit. Dan menurut kami, skala seperti Mbak Lia ini, dia rumahnya adalah kurang lebih 100 meter persegi lah. Menurut kami 100 meter persegi ini udah cukup kompleks untuk diselesaikan sendiri gitu ya, tanpa meng-hire. Lagi-lagi ini pilihan ya, Tapi yang saya mau tekankan adalah ada kok service arsitek yang dia just konsep aja gitu. Jasa konsep mungkin layout sederhana, teman-teman bisa dibantu program ruangnya seperti apa, nggak perlu sampai full service gitu. Full service sampai ke proses, sampai gambar kerja, sampai nanti pelaksanaan pembangunan diawasi, dibantu gitu. Jadi banyak sebenarnya desainer-desainer juga yang masih bisa mengcover untuk dari segi konsepnya aja. Contoh sederhananya adalah ini. Ya, ini saya dan salah satu poin kecocokan waktu itu sama Mbak Lia adalah kenapa nggak kita desain semaksimal mungkin yang kita bisa mimpikan gitu. Artinya kalau mimpi coba seberani mungkin gitu, sesuai dengan nggak usah takut sama budget dulu gitu. Mimpi aja. Artinya, ya, boleh mimpi. Ya, kita mimpi seideal mungkin. Jadi kalau saya punya rumah pemberian, coba deh hire atau konsultasikan dengan ahlinya, gimana sih versi rumah ini sebaik mungkin gitu. Kalaupun kita nanti nggak bisa merealisasikannya, minimal kita tahu step untuk ke yang terbaik, versi the best-nya tuh kayak gimana sih gitu. Sehingga kita bisa nyicil ke arah sana gitu. Dan di rumah ini bisa diperhatikan salah satu strategi yang diterapkan adalah rumah tumbuhnya gitu ya. Saya ada. Nah, ini rumah existingnya. Jadi kita coba bermimpi sampai full, sampai paling tingginya seperti apa sih gitu. Nah, ini fase satunya. Kalau teman-teman perhatikan, lagi-lagi kami menekankan bahwa yang harus menjadi concern adalah kesehatan dalam rumah, lalu keamanan dan juga fungsi. Tapi lagi kesehatan menjadi hal yang perlu di-bold di awal. Artinya di sini bisa diperhatikan di fase 1 pun, kalau nanti memang budgetnya kita hanya cukup sampai fase 1, is okay.
it's okay. Tapi fase 1 itu udah works dengan baik gitu. Artinya sirkulasi udaranya baik. Di sini bisa diperhatikan bahwa kami mencoba bikin bukaan di belakang gitu. Yang tadinya existing ini tertutup. Artinya kalau udara masuk dari depan gitu ya, dia bisa keluar ke belakang. Artinya berjalan dengan baik. Nah, jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau bermimpi kita, ayo lanjutkan lagi. Kalau fase 2-nya kayak gimana sih? Oh, fase 2-nya ternyata sisi sayap kanannya ini bisa kita naikkan seperti ini. Jadi lantai 2-nya tuh hanya setengah seperti itu ya. Dan kita bisa kasih roof garden. Kalau masalah teknis, strukturnya kuat apa enggak, itu bisa belakangan. Artinya kita konsultasikan dengan ahlinya bahwa the best home di kasus saya ini seperti apa sih gitu. Nah itu sebenarnya akan banyak sekali nanti insight yang bisa kita terima kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah fase akhirnya ketika semuanya menjadi 2 lantai dengan konsep rumah yang bernafas lagi-lagi. Dia punya perbedaan atap sehingga udara panas bisa keluar dari atas. Mungkin kalau disimpulkan adalah jawaban saya adalah konsultasikan pada ahlinya ketika case-nya ini sudah semakin kompleks gitu ya, nggak usah takut mahal karena banyak arsitek-arsitek juga yang masih bisa terima servis sekedar konsep aja gitu. Jadi dengan harga yang bisa terjangkau kayak gitu. Dan yang ketiga adalah bermimpi setinggi mungkin gitu. Jadi jangan takut bermimpi. Base rumah kalian tuh seperti apa. Tinggal yang keempat terakhir adalah bagaimana kita how to realize-nya. Sebenarnya kan facing ini adalah cara kita untuk how to realize-nya gitu kan. Nggak yang langsung plug langsung yang ekstrim fase 3, tapi kita bisa bikin facing seperti ini. Mungkin itu Mbak jawabannya. Ya, terima kasih Mas Kavi. Saya mungkin coba simpulkan dan sekaligus nambahin ya. Ini kan pertanyaan mirip banget sama yang saya tanyakan juga pas waktu awal-awal. Ini saya kan punya rumah second, atau ya teman-teman di sini punya rumah pemberian orang tua. Terus pengen direnov, apakah harus diratakan? Diratakan itu dihancurin maksudnya gitu. Itu kan butuh duit. Puingnya harus dibuang. Nah, oke, dari situ aja, aduh males dong ngeluarin duit. Biasa kan ibu-ibu nggak mau ngeluarin duit. Gimana ya caranya kalau kayak gitu? Kalau dengan ilmu kita aja, ilmu raba-raba, sebenarnya rada risky gitu. Tadi ya makanya kata Mas Kavi, kayaknya better mendingan kamu konsul. Dan di Serasa ini kan teman-teman dapat tuh untuk konsul pertama ya, dapat gratis. Itu dimanfaatkan, sayang banget kalau enggak gitu. Salah satu untuk diskusinya adalah bagaimana apakah ini aku perlu bongkar dari nol atau ya kayak kalau saya pribadi kan ini rumahnya di sebelah sini dulu gitu ya, sebelah sini dulu gitu. Dan budgetnya nggak mahal kok. Tadi ditanyain berapa sih Mbak Lia budgetnya gitu. Budgetnya itu kan 8%-an ya Mas Kavi ya dari budget rumah gitu. Itu full service. Full service, betul, full service ya. Dan teman-teman bisa kayak tadi misalnya, dari Mas Kavi saya minta gambarannya aja. Nanti untuk eksekusinya bisa sama saya nih, terutama saya eksekusinya sama bapak mertua karena orang sipil. Itu saya ngambil kayak gitu. Tapi ketika misalnya ternyata teman-teman nggak ada gambaran gitu ya, ini teman-teman nanti bisa eksekusi sama tadi RAB-nya aja dibikinin sama material gitu kan. Terus cari bukan kontraktor ya tadi, bukan borongan ya, tapi tukang yang memang sudah ya cukup berpengalaman. Nyarinya di mana itu harus dicari sendiri tukangnya. Sorry Mbak Lia, saya confirm satu hal ya. Ya, bahwa ini kebetulan ada teman-teman arsitek juga. Jadi 8% itu adalah standar yang dibuat oleh asosiasi kami ya. Jadi untuk budget rumah di bawah 200 juta seperti itu. Nah, jadi 200 M ya bahkan gitu. 200 jadi, miliar. Ya, jadi untuk budget di bawah, sambil saya buka gitu ya, atau budget di bawah 200 M itu VRSTK 8%. Lagi-lagi ini adalah sebuah hal yang ditentukan oleh asosiasi kita, Asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia, dan khususnya adalah Jakarta. Dan di sini saya mau konfirmasi bahwa jangan kaget nanti di luaran sana ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah, karena itu hanya sekedar guidance ya untuk dari asosiasi gitu. Artinya saya tidak mematok ini harus segini gitu, itu enggak, karena takutnya ada mispersepsi gitu Mbak. Paham. Mungkin ini perlu dijelasin juga Mas Kavi, karena banyak yang nggak tahu kalau arsitek tuh gambar aja, apa udah sampai jadi sama tukang gitu. Itu mungkin yang perlu dijelasin ya, full service itu yang dimaksud apa gitu. Baik. Dan mungkin contoh-contoh perhitungannya boleh Mas Kavi hitung-hitung boleh lah di sini. Ya. Oke, saya coret di sini nggak apa-apa kali. Boleh. Nah, jadi tadi saya infokan adalah 8% itu full service gitu.
Dia full service, apa saja sih servisnya dari arsitek gitu ya, supaya nggak miss persepsi gitu. Yang pertama adalah CD ya, CD itu konsep desain, konsep desain. Ya, ini adalah fase pertama. Di sini keluarannya adalah seperti ini nih. Jadi kita di fase konsep desain ini sudah bisa konsultasi, sudah bisa dapat draft layout rumah kita seperti apa, bentuk-bentuk perspektifnya seperti apa gitu ya. Secara umum kita udah bisa dapat gitu. Lalu yang kedua, ini yang pertama, yang kedua kita masuk ke tahapan yang lebih detail. Mungkin bisa dibilang atau saya ganti bahasa biar lebih sederhana gitu karena banyak teman-teman yang awam juga di sini. Yang pertama kita sebut saja konsep ya, konsep. Lalu yang kedua bisa kita sebut namanya gambar kerja deh. Sebenarnya banyak versinya, cuma saya sederhanakan. Gambar kerja gitu ya. Nah, kenapa sih perlu ada gambar kerja? Nah, ini menarik. Ketika proyeknya semakin kompleks, bisa jadi konsep yang sudah dirancang sama arsitek dengan pelaksanaan di lapangan itu jauh berbeda. Artinya seperti kita lihat gambar ini nggak ada ukuran. Gambar ini nggak ada ukuran, nggak ada materialnya apa sih gitu kan. Jadi semuanya adalah taksiran tukang gitu. Tukang bereksplorasi sendiri akhirnya gitu ketika tidak ada gambar kerja. Makanya sebenarnya di sini arsitek hadir untuk tidak hanya mengonsep, membuat mimpi, tapi berusaha untuk merajut mimpi itu gitu menjadi sebuah kenyataan yang bisa dieksekusi di lapangan gitu. Lalu yang ketiga baru di sini ada sebenarnya ini gambar kerja termasuk juga dengan pembuatan RAB jika dibutuhkan gitu ya. Karena RAB ini juga sangat penting gitu. Ketika semuanya tidak di-manage dengan baik, akhirnya kita nggak tahu berapa budget yang harus disediakan dan arsitek bisa punya servis ini gitu. Lalu yang ketiga adalah tahap supervisi. Nah, ini adalah yang nggak kalah penting juga. Bahkan sudah sampai level gambar kerja yang cukup detail gitu ya, tapi tidak disupervisi, artinya tidak diawasi dengan baik oleh arsiteknya, bisa jadi mimpi kita itu kita mimpinya A tapi jadinya B kayak gitu. Jadi sebenarnya servis dari arsitek dan full service ini adalah total kalau standarnya IAI dengan budget rumah di bawah 200 M ya kalau nggak salah itu 8%. Ya. Kayak gitu. Siap. Nah, artinya ketika kita ngambil konsep desain konsep aja bisa jadi angka 8% ini akan menurun gitu sesuai dengan porsi yang kita ambil seperti itu. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Mbak. Kalau misalnya pakai case rumah 200 meter persegi ya terus 8%-nya itu ngitungnya gimana Mas? 8% kali 200 meter persegi kali berapa gitu? Ya, ini menarik juga bahwa kita juga jangan sampai jangan sampai tertipu juga ya gitu. Artinya gini, bisa dibilang bahwa rumah kami tadi ya 40 meter persegi ya. Rumah kami yang tadi kami share adalah 40 meter persegi. Kenapa budgetnya atau biar gampang kalian ngitungnya adalah di 120 juta gitu ya. Misal seperti ini. Kurang lebih lah ya. Nah, ini kalau dibagi berarti berapa 3 meter persegi? 3 juta ya. 3 juta per meter persegi. 3 juta untuk biaya bangun, 3 juta per meter persegi ya. Dari nol ya Mas Kavi tanpa ada dirubuhin dulu ya ini kan. Sorry Mbak, ini kayaknya saya agak miss. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan biaya tanah dulu. Oh iya. Ya. Tadi kan 60-an ya. Yes, seperti itu. Jadi ini kalau kita coret mungkin habis di 80 lah ya. 80 juta untuk bangunan aja. Artinya rumah saya tuh 2 juta. Rumah kalian tadi itu 2 juta per meter persegi. Nah, nanti di awal untuk menentukan fee arsitek, tinggal kita bilang ke arsiteknya, saya mau pakai spesifikasi bangunan di harga sekian gitu. Jadi semakin desainnya itu mahal, otomatis fee arsiteknya akan semakin besar karena dia akan harus menciptakan ruangan yang semakin berkualitas tinggi. Oh gitu, ya, kan? Bahan-bahannya dan segala macamnya. Betul. Contoh yang standar yang ada di lapangan saat ini adalah di angka untuk rumah tinggal ya. Mungkin sebenarnya sangat variatif ya. Mungkin yang standar adalah di 3,5 mungkin ya. Sampai 4,5 juta per meter persegi. 4,5 udah bagus banget itu berarti Mas Kavi.
Enggak juga Mbak. Silakan dilihat banyak arsitek-arsitek yang besar gitu ya, udah sampai 7 juta, 8 juta gitu ya. Jadi banyak banget variabelnya sebenarnya. Cuma ini yang standar gitu ya. Artinya kalau kita punya tadi Mbak Lia bilang 200 meter persegi gitu ya. 200 meter persegi dikali aja. Jangan 200 lah, kegedean. Tanah-tanah standar kan ya. 60-80 kan sebenarnya kalau di kayak kita punya rumah pemberian atau mungkin rumah tanah punya orang tua gitu kan. Tapi 100 lah. Ya, 100. Oke, 100 untuk luasan gitu ya. Berarti 100 kalau kita kalikan dengan harga per meternya. Jadi kita kalikan 3,5 juta gitu ya. Nah, 350 juta. Sementara fee arsitek tadi kalau full service adalah 8%. Jadi 8 per 100 dikalikan 350 juta. Begitu, maka hasilnya adalah 28. segini. Banyak yang 28 gitu, mendingan gue bikin buat kamar mandi gitu katanya. pada kayak gitu, padahal bisa jadi kalau tanpa arsitek kamar mandinya jadi, tapi yang lainnya bocor gitu bisa jadi. Jadi kayak gitu Bang, mungkin kurang lebih. Iya. Ini dikalikannya luas tanah atau luas bangunan yang mau dibangun? Luas bangunan, karena luas bangunan ya. Ya, arsitek literally hanya mendesain bangunan kan. Iya, kayak rumahku kan rumahnya luas tanahnya 150, tapi bangunan 136. Terus mau dibikin 2 lantai, totalnya jadi 200 begitu ya. Ya udah berarti 200-nya yang jadi pengali ya. Bangunan ya, bukan tanah ya. Oke. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya yang set kita bisa minta ya dari awal dari konsep, gambar kerja sampai supervisi, aku pengennya yang 2 jutaan aja, itu sebenarnya bisa ya. Bisa banget. Bisa ya. Dan bisa juga lagi-lagi kita kayaknya belum bisa sampai full service nih Mas gitu ya. Nggak masalah gitu. Kita tinggal bisa custom konsep ya. dulu. Ya, tinggal custom. Kita konsep dulu nih Mas. Oke, konsep dulu sekian persen nih Mbak gitu penawaran kami. Iya. Kayak aku kan cuma 1 dan 2 dulu kan, karena 3-nya rencananya sama bapak mertua gitu kan. Iya. Gitu ya teman-teman, kebayang ya. Jadi budgetnya segitu, dan mungkin ini tambahan dari aku kenapa aku akhirnya ya lumayan sebenarnya fee arsitek itu, tapi daripada aku nggak ada bayangan sama sekali ini rumah mau dirobohin atau bagaimana, nggak ada ide ya, dan nyari di YouTube udah semua dibuka, dicatat. Aku kan maksudnya juga cari ilmu gitu ya, yang tadi Mas Kavi bilang di awal kan harus kok paham soal konsep bangunan, tapi tetap aja kita punya keterbatasan ya, daripada ujung-ujungnya rumahnya nggak sesuai, mendingan di konsep sejak awal. Nah itu tadi ada pertanyaan lagi soal rumah bertumbuh sebenarnya Mas Kavi. Tadi ada rumah bertumbuh ini berarti artinya desain keseluruhan dulu baru dibangun dikit-dikit atau bagaimana gitu. Tadi kan Mas Kavi mention tuh, dan juga tadi ada pertanyaan. Ya benar, jawabannya kita desain keseluruhan dulu. Saya tadi bilang kita jangan takut mimpi ya. Artinya kita mimpi seideal mungkin. Karena gini, kalau kita udah takut mimpi ya, bagaimana nanti kita memikirkan untuk jangka panjangnya gitu. Misal punya anak lagi, atau kemungkinan nanti orang tua mungkin tinggal sama kita. Itu kan hal-hal yang sebenarnya harus kita pikirkan juga secara matang gitu. Betul. Dan akhir kita ya udah mimpi sebaik mungkin, kamar, program ruang kita buat semaksimal yang mungkin gitu ya. Tinggal nanti kita bikin facingnya. Seperti rumah ini kita desain fase 3-nya dulu nih. Gitu. Kita fase 3-nya kayak gimana? Kira-kira kalau facing supaya enggak optimal gitu ya, supaya optimal, efisien, seperti apa bentuknya. Ini menariknya sebenarnya di rumah ini salah satu strateginya kita bikin 2 sayap. Kenapa? Karena pas fase 2 kita bikin sayap kanannya yang dibangun, sehingga ketika lagi pembangunan sayap kanan, sayap kirinya bisa dipakai tetap buat rumah gitu. Artinya sayap kirinya kita bisa tetap gunakan buat rumah tanpa harus keluar dari rumah ini gitu. Itu strategi aja sebenarnya. Setelah itu baru sayap kirinya kita bangun, sehingga sayap kanannya bisa kita gunain untuk tinggal sementara kayak gitu sebenarnya. Ya. Ini konsep rumah bertumbuh ada di desain rumah kami ya, Mas Kavi ya. Benar. Betul ya. Jadi kita minta sama Mas Kavi karena budget kita juga terbatas, bahkan bisa jadi sebelum fase 1 ada fase 0 belum ada sama sekali. Gitu. Itu jadi akhirnya kita minta tolong sama Mas Kavi, tolong dong buatin 3 fase gitu ya. Palingnya 3 fase lah. Fase pertama rumahnya udah di renov bagian awal, fase kedua
kalau tambah anak, karena kan di bawah cuma ada 2 kamar. Rencana kita mau 3 anak. Nah itu kan juga diinfo ini sama arsitek. Mau ada 3 anak, mau ada kamar pembantu atau enggak? Apakah ada kamar orang tua gitu? Kalau kamar orang tua kan nggak mungkin di lantai 2, karena nanti kalau Iya. turun jatuh kan, khawatir kan gitu. Nah itu dikomunikasikan. Nah baru deh akhirnya ada fase kedua, itu berarti kalau nambah anak 1 dan dia sudah besar harus bisa kamar. Fase ketiganya adalah dengan di sebelah kiri ada kamar lagi gitu. Itu ya kan namanya mimpi. Mimpi mah boleh ya, paling tinggi ya kan, jadinya nanti kalau jatuh nggak jauh-jauh gitu ya. Oke. Lanjut Mas, ini ada pertanyaan lagi. Kalau misal pengen beli rumah aja yang udah jadi, ada tips nggak sih mengetahui rumah yang kita beli ini menggunakan konsep bioklimatik, dan parameter apa yang bisa kita pakai untuk ngetes apakah rumah ini tuh sehat secara udara dan pencahayaan? Baik. Saya coba ini kali ya, biar lebih enak pakai notes. Notes saya tampil ya Mbak. Kelihatan Mas. Ya. Oke. Jadi kalau beli rumah, perhatikan yang pertama, ini Tapi lagi-lagi ini kecil banget. Mungkin bisa share screen tapi pilihnya itu apa namanya ini. whiteboard. Oke. Coba share screen. Itu kan biasanya di bawahnya kiri screen, kanannya whiteboard. Whiteboard. Oke, sip. Nah, itu lebih besar biasanya. Ya. Cuma ini harus harus pakai mouse ya. Bisa kok, bisa yang bisa. ketik gitu bisa. Oh, ada pilihannya. Oke. Ya, jadi yang pertama perlu diperhatikan, ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman kami ya, dan juga beberapa studi yang kami coba jalani dan lakukan, dan setiap arsitek nanti akan punya pengalamannya dan background-nya dia masing-masing. Cuma yang terpenting adalah sebenarnya ada nilai-nilai kesamaan. Yang pertama adalah perhatikan orientasinya. Jadi gini, orientasi bangunan. Jadi pada kasus rumah Mbak Lia ini sebenarnya bisa dibilang cukup tidak ideal ya, mohon maaf gitu. Karena tampak orang nggak tahu ilmunya ya, wajar. Ya, dan sebenarnya ini sebuah hal yang kadang kita nggak bisa hindari gitu, yaitu adalah kita punya rumah yang menghadap langsung sisi timur dan membelakangi barat gitu. Artinya matahari itu kan dari timur, jadi area yang timur ini akan terpapar matahari sepanjang tahun ya, sepanjang tahun gitu. Jadi sebaiknya ketika memilih orientasi rumah, area yang terpapar matahari itu menghadap selatan atau utara kayak gitu. Nah, meskipun itu menjadi tantangan ya, lagi-lagi ketika mau nggak mau nih kita harus punya yang ngadep timur gitu kan, itu nggak usah khawatir gitu. Artinya ada beragam solusi yang bisa kita eksekusi gitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi ketika menghadap barat, itu sebenarnya udah panas banget gitu ya. Nah, di sini kita salah satunya menggunakan strategi bagaimana kita mengontrol suhu. Artinya kalau kita kodarulnya harus punya rumah yang menghadap barat atau timur, perhatikan bagaimana teknik kita mengolah suhu yang ada di dalam ruangan sehingga bisa turun gitu ya. Jadi ini matahari datang dari timur, ini kita buffer pakai roof garden. Jadi roof garden itu bisa menurunkan suhu. Nah, setelah turun, dia di buffer lagi sama kolam. Jadi kolam Mas itu dia juga Mas Kavi, ini masih yang whiteboard, bukan gambar. Oke, jadi belum kebayang kayaknya. Oke. Ya, sudah ya Mbak? Belum. Masih orientasi bangunan, masih screen. Mungkin harus stop share terus screen lagi dari awal. Oke. Screen. Ya, sudah ya Mbak? Betul. Ya, jadi kalau menghadap timur seperti ini, kita matahari datang ya, panas dari timur, itu kita buffer dengan roof garden. Roof garden ini bisa menurunkan suhu. Kalau masih kurang juga, kita kasih kolam di bawahnya. Jadi paparan matahari setelah tereduksi dari roof garden kanopi, sebenarnya kanopi jadi roof garden, lalu terpapar kolam, sehingga nanti udara yang masuk ke dalam bangunan itu bisa turun gitu, sehingga udara pun bisa bergerak dengan baik ketika terjadi perbedaan suhu seperti itu. Jadi perhatikan, yang perlu sangat diperhatikan lagi-lagi adalah mengenai orientasi.
sebaiknya adalah menghadap selatan dan utara gitu ya, seperti itu. Baik, atau mungkin saya coba. Itu berarti poin yang pertama ya Mas Kavi, kalau mau coba beli rumah, cari yang rumahnya kalau bisa jangan ngadep timur atau barat gitu ya. Ya, karena Mm-mm. kita di Indonesia nih Mbak, dan iklimnya adalah tropis gitu ya, dan matahari benar-benar memapar kita sepanjang tahun gitu ya. Jadi hal ini tuh urgent. Jadi seringkali kok rumahnya panas ya, padahal udah pakai jendela, udah pakai ini segala macam. Nah itu sebenarnya karena orientasi yang punya poin sangat sangat makro sebenarnya kayak gitu. Lalu yang kedua, perhatikan juga, ini sudah tampil ya whiteboardnya Mbak. Sudah. Ya, selain orientasi bangunan, perhatikan juga adalah cross ventilation-nya. Jadi kayak tadi tuh ya tanpa mengecilkan atau menjelekkan desain gitu ya. Cuma seringkali developer itu membuat ruangan-ruangan yang mati sebenarnya. Artinya tidak punya aliran udara yang baik kayak gitu. Jadi saya mau kasih gambaran juga bahwa di sini ya, sebentar. Ya, ini sudah tampil ya Mbak, gambar yang simulasi ya. Belum. Belum. Kayaknya mungkin langsung aja digambar Mas. Oke. Disebutkan, ya, jadi nggak usah ke whiteboard. Jadi nggak bolak-balik. Ini berarti masih di whiteboard ya? Tadi ada masih di whiteboard. Ya, jadi gini. Jadi ini ruangan ya, kotak ruangan. Jadi kalau misal kita bikin di sini ada jendela, misalnya ngadep ke depan gitu ya. Ngadep ke depan, ini bukaan jendela kita. Nah, udara yang masuk di sini dia harus bisa keluar gitu. Dia mau keluar kemana nih? Either kita nanti periksa di dalam denah yang kita mau beli rumahnya, ada nggak nih jalan untuk dia keluar gitu. Jadi nggak mati ya anginnya di dalam ya? Jadi nggak mati gitu. Either dia misal di sini dia bikin taman gitu ya, dia bikin kotak taman, oh berarti bisa ada bukaan ke sini gitu kan. Oh berarti Tapi bisa bukaannya nih. berarti bukan kayak ke ruangan sebelah gitu atau harus sama udara luar ya? Iya, karena kita punya privasi yang harus menutup pintu juga gitu. Suatu saat kita butuh tutup pintu, jadi ruangan tersebut kedap gitu ya, tidak ada udara yang mengalir sehingga kita harus mengalirkan ke ruangan yang terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bertukar udara dengan ruangan yang lain, itu kan sebenarnya udara yang dipakai sama penghuni yang di ruangan itu juga gitu. Tapi kalau kita ke ruangan terbuka gitu ya, ruangan yang bolong atau taman gitu, kita bisa bertukar dengan udara segar yang ada di dalam ruangan. Kurang lebih sebenarnya dua ide ini sebenarnya udah basic banget dari bioclimatic gitu. Kalau kita mau lebih advance nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut gitu ya. Cuma ini dua poin yang terpenting. Ya, oke, kebayang. Berarti dua ini yang paling banget harus dilihat ya. Apakah rumahnya itu ngadep selatan atau utara ya, jadi nggak langsung timur barat di mana mataharinya keluar gitu ya, sama terbenam. Yang kedua adalah cross ventilation, bisa dilihat apakah ada jalur udara masuk, jalur udara keluar ke luar ruangan gitu ya, yang langsung udara luar gitu ya, bukan kayak misalnya kebuka sih tapi tembok orang gitu kan, bukan gitu ya. Kan sering kayak gitu ya Mas, namanya juga ini kan mepet gitu kan sama tetangga gitu, akhirnya bermasalah. Oke. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari ini bapak-bapak sepertinya ya, mau tanya, ini bagus menurut saya. Jadi teman-teman, saya akan pilih pertanyaan yang kita bisa belajar sama-sama ya, jadi nggak spesifik kayak ini rumahku begini bla 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 harus gimana. Nah itu nanti dibahas di konsultasi aja langsung, kan ada konsultasi pertama ya gratis, silahkan dimanfaatkan. Nah ini pertanyaan adalah mau nanya terkait poin reduksi dari segi bangunan. Ada banyak aspek seperti struktur, finishing, interior, lokasi, dan lain-lain. Menurut Mas Kavi, hal apa yang paling bisa kita reduksi atau minimalisir dalam proses perencanaan rumah? Mungkin bisa disubstitut bahan-bahan tertentu atau bagaimana? Tadi kan dari Mas Kavi itu banyak tuh yang ini diganti ini diganti ini. Nah, kalau di list itu mana duluan sih yang paling benar-benar reduksi banget gitu? Iya. Baik. Saya coba. Ini sudah balik lagi ke presentasiku ya? Belum. Oke. Ini kayak kuliah arsitektur ya.
lumayan buat beberapa orang kayak baru banget ini ide-idenya gitu ya, nggak kebayang, oh emang begitu ya, nggak boleh menghadap, bukan nggak boleh sih ya, Nggak boleh ya. panas gitu kalau mau ngadep timur. Ya, Siap, siap. ketika kita worst case harus ngadep timur dan barat, kita harus ada treatment, Mbak. Gitu. Nggak boleh dibiarin gitu aja gitu ya. Kalau enggak nanti bisa panas seperti itu. Oke, jadi poin-poin yang bisa direduksi gitu ya. Ini sebenarnya edukasi juga gitu. Waktu beberapa klien ngomong, Mas nanti klosetnya jangan American Standard, pakai Toto aja yang murah gitu kan ya. Sebenarnya kalau ini sebenarnya kita edukasi gitu. Kalau misalnya Mbak, Mas atau mau mereduksi budget, jangan di poin-poin yang volumenya kecil gitu, tapi sekalian di volume-volume yang besar seperti itu. Nah, salah satu poin yang besar ini kita abaikan dulu terkait tanah ya, karena tanah udah tahu tadi cara mereduksinya gimana, tinggal cari aja yang murah kayak gitu. Nah, yang cukup krusial sebenarnya menurut pengalaman kami adalah di struktur ya, dinding ya, dan juga atap sebenarnya kayak gitu. Nah, struktur kami silakan untuk tadi keywordnya adalah slough gantung. Ini banyak banget kalau mau ya slough. Ini silakan nge-YouTube, nanti banyak banget, dan sebenarnya ini udah struktur yang cukup teruji ya. Artinya ini bukan malpraktek gitu ya, nggak pakai pondasi kayak gitu. Jadi ini udah sangat wajar digunakan di Indonesia. Yang even itu adalah kita berlokasi yang Pulau Jawa khususnya sering gempa gitu ya. Tapi ini sudah pertanyaan menarik. Itu juga tadi ada pertanyaan soal bisa nggak nih buat yang rumahnya gempa? Ya. Ya tentunya banyak hal ya. Saya nggak bilang ini slough bisa buat semua area gitu. Saya nggak bilang kayak gitu. Cuma banyak hal yang perlu dipelajari seperti kondisi tanah, bagaimana kondisi tanah pada site tersebut, lalu frekuensi gempa di tempat tersebut seperti apa. Artinya ini hanya salah satu alternatif gitu ya ketika kita mau mereduksi budget seperti itu. Yang pertama adalah slough gantung, itu bisa memangkas struktur sebenarnya. Ketika karena yang kita perlu perhatikan tidak hanya materialnya, tapi tukangnya. Mungkin material bisa cenderung sama, tapi tukangnya itu bisa kita hemat. Artinya kalau kita bayangin kalau kita bikin pakai batu kali, tukang itu mesti mecahin batu kali dulu loh. Jadi nggak langsung batu kali itu dibeli, dipasang gitu enggak. Jadi tukang mesti pecahin batu kali itu menjadi beberapa keping gitu ya, sehingga bisa baru dipasang di struktur kita. Jadi struktur slough gantung ini menurut kami oke, tapi dengan catatan beberapa site mungkin nggak bisa gitu ya. Artinya perlu dipelajari lebih lanjut. Yang kedua adalah dinding. Jadi dinding ini sangat mereduksi ketika mungkin biar kebayang, teman-teman bisa lihat bata merah ya. Bata merah itu sangat kecil ya dibandingkan dengan bata hebel. Bata hebel itu bata ringan. Nah, yang Mas Kavi pakai ya? Benar gitu. Nah itu bisa, saya nggak tahu angka persisnya berapa, mungkin bisa 1:8 atau 1:10. Artinya volumenya. Ketika bayangin tukang ngerjain bisa 8 kali lebih cepat daripada dia bikin dengan bata merah gitu. Dengan masang bata hebel itu udah mewakili 8 bata merah kan kayak gitu. Artinya bisa sangat mempercepat waktu pengerjaan. Karena tukang itu apalagi kalau ya ini sebenarnya plus minusnya dari borongan dan harian. Kalau harian itu meskipun hujan kita harus tetap bayar tukang kan gitu. Artinya ketika hujan meskipun pekerjaan tidak optimal ya tetap harus bayar full kayak gitu kan, memang etikanya seperti itu kalau bayar harian. Nah, hal-hal yang bisa mereduksi pekerjaan tukang menurut kami itu bisa dilakukan. Mas Kavi harian apa sekalian gitu? Harian ya? Harian. Oke. Dan harian ini mungkin cerita sedikit ya Mbak. Harian tuh cenderung tetap ada dramanya ya. Dramanya lebih besar daripada borongan. Kenapa? Karena nanti ada tukang yang sakit atau ada urusan. Kita harus punya backup tuh. Iya. Minimal sebenarnya punya dua tim tukang. Saya gunakan hanya satu tukang dan satu connect. Tapi kita harus siap lagi nih nyari satu tukang dan satu connect. Jadi kalau pengerjaan rumah ini tuh sebenarnya 60 hari itu artinya hari kerja. Sebenarnya kalau jabarin lebih lanjut lagi ini bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Karena tadi drama-drama tukang itu. Jadi kita harus nyari tukang yang lain belum siap kayak gitu. Artinya benar-benar tukang itu sebuah elemen yang harus diperhatikan juga.
Lalu yang terakhir adalah atap. Nah, atap itu volumenya besar, apalagi kita iklimnya tropis. Saya kurang menyarankan atap dak gitu ya, karena itu cenderung panas, tidak melepas panas gitu. Kita lebih baik gunakan atap yang miring gitu ya. Entah itu materialnya apa. Nah, di sini kita bisa reduksi seperti saya tadi menggunakan bambu, menggunakan genteng-genteng yang masih oke kok, walaupun dia second gitu ya, tapi dia masih oke. Mungkin kurang lebih seperti itu Mbak jawabannya. Iya. Menarik sekali. Berarti memang kalau saya ibu-ibu kan mikirnya oh ya udah mereknya nggak usah. Bener kayak tadi American Standard nggak usah deh. Mendingan Toto aja. Itu pikiran kayak yang udah langsung mereduksi secara signifikan. Ternyata enggak ya. Justru tukang, ya itu tanah jelas tukang, struktur, dinding, atap. Oke, menarik. Mudah-mudahan dapat gambaran ya. Tadi ada yang mungkin tanya ya, ini gempa nggak, bocor nggak, rayap nggak Mas dengan rumah Mas Kavi? Ya. Pertama saya jawab jujur ya apa adanya gitu. Iya. Kalau gempa, alhamdulillah so far nggak ada dampak yang signifikan ya. Kita pernah ada gempa sekali kemarin ya, yang pusatnya di Banten gitu. Itu rumah gerak, lalu getar gitu ya. Kusen-kusen kita juga kaca-kacanya pada getar gitu ya. Tapi alhamdulillah so far oke, nggak ada permasalahan signifikan sampai yang retak parah gitu ya, dindingnya nggak, alhamdulillah. Walaupun retak-retak kecil itu masih kami tolerir gitu ya, karena memang spesifikasi kami bukan menggunakan bata merah yang kualitas nomor 1 gitu kan, kita pakai hebel dan diperhatikan juga waktu kita pakai hebel supaya bisa masuk budget, kita nggak pakai hebel yang kualitas nomor 1, kita pakai kualitas nomor 2. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang perlu ditolerir juga gitu. Itu terkait gempa. Yang kedua terkait bocor. Nah, so far ketika hujan itu memang apalagi kita Bogor ya ekstrim, itu alhamdulillah nggak bocor. Tapi ketika benar-benar ketika benar-benar dahsyat, itu dahsyatnya angin ya. Nah, itu adalah karena mau gak mau genteng yang second tadi gitu ya, dia nggak punya presisi yang kuat seperti yang baru gitu. Sehingga bocor pun hanya ketika angin kencang gitu, melalui celah-celah ketika anginnya itu masuk ke dalam bangunan. Tapi itu lagi-lagi itu sebuah hal yang harus kita tolerir dengan budget segini gitu. Iya, itu pertama. Yang kedua menurut kami itu bukan sebuah hal yang besar gitu ya, permasalahan yang fundamental sehingga mengganggu kenyamanan di dalam rumah. Karena angin kencang itu kan nggak juga setiap saat. Jadi kita benar-benar harus bisa mentolerir lagi. Lalu yang ketiga terkait rayap. Nah, rayap tadi sebenarnya udah kejawab dengan kita menggunakan tadi varnish. Ya, lapisan gitu. Lapisan itu memang kalau di iklannya itu bisa 10 sampai 15 tahun tahan gitu ya. Dan kita nggak berani menjawab itu benar atau itu salah, tapi so far adalah kita selama 7 bulan ini alhamdulillah semua berkondisi dengan baik gitu. Kusen-kusen yang ada di rumah kita. Seperti itu, Mbak. Iya. Karena tadi terkait bocor kan dari atap. Kalau bocor dari dinding lembab rembes gitu, ada nggak Mas Kavi? Kan tadi kan cuma bata hebel dan di sama dikasih finishing gitu aja gitu ya. Itu masalah nggak? Ya. Alhamdulillah so far nggak masalah gitu. Bahkan udah 7 bulan ini lembab itu nggak ada ya dari kamar mandi. Segitu belum kita finish gitu kamar mandinya. Karena memang plesterannya juga harus ya lagi-lagi tukang yang berpengalaman gitu, itu sangat berpengaruh gitu karena kita sebagai klien kita nggak mungkin 24 jam ngawasin, atau nggak 24 jam ya selama dia kerja gitu maksudnya. Jadi artinya benar-benar kita harus ada trust terhadap tukang tersebut gitu, tidak hanya pengalaman. Ya, kebayang sekali. Ya, soalnya kan kita mikirnya kalau biar bocor harus didak, kalau biar nggak bocor harus dikasih lapisan anti bocor gitu kan. Ya namanya ya awam ya Mas Kavi, mikirnya kan ngikutin kata iklan gitu. Tapi ternyata enggak ya. Bahkan pakai atap bambu justru nggak bocor gitu ya. Tadi juga ada yang tanya, kalau nggak didak bukannya justru bocor gitu, nggak cepet bocor gitu kalau nggak didak gitu. Ternyata nggak juga ya. Ya, ini nanti sorry Mbak saya potong. Jadi kami coba nanti share mungkin kalau yang mau gitu ya. Sebenarnya selain rekap tadi, material apa aja sih yang kita gunain gitu ya di rumah ini. Nah, ini kalau diperhatikan sebelum genteng ya, setelah rangka, sebelum genteng, ini kita ada bilik bambu. Nah, ini kalau istilah jadulnya ini namanya gedek gitu ya kalau di rumah-rumah Jawa atau di rumah-rumah
makan Sunda gitu ya, kita sering lihat anyaman-anyaman bambu seperti ini. Ini juga sebenarnya sangat berperan untuk mengantisipasi bocor gitu. Karena ada satu lapisan lagi, tidak langsung kita kena si gentengnya gitu ya, langsung jatuh ke dalam ini. Tapi dia punya lapisan lagi yang menahan hal tersebut. Sehingga bocor itu bisa lebih diantisipasi seperti itu, Mbak. Iya, kebayang ya. Jadi teman-teman mulai kebayang bahwa ternyata nggak harus selamanya di dak loh, nggak harus selamanya pakai plafon gitu. Ternyata bisa kalau memang lagi-lagi kalau tahu ilmunya, paham pasti bisa ya. Oke, eh ini mungkin pertanyaan yang paling terakhir yaitu terkait expired rumah. Kalau rumah itu ada masa expirednya nggak sih, Mas? Misalnya udah tua 25 tahun, banyak rayap, terus hilir mudik segala macam, atau ada juga dia pengalaman rumahnya atap bambu, atapnya bocor, banyak tikus gitu di atapnya. Itu gimana, Mas? Ada nggak sih masa-masa expired rumah? Ya, saya coba jawab berdasarkan apa yang saya ketahui ya, pengalaman saya gitu. Jadi tidak berani mengeneralisir. Cuma berdasarkan pengalaman kami, semakin spesifikasinya tinggi, tentunya umurnya semakin lama, kayak gitu ya. Semakin spesifikasinya rendah, otomatis semakin pendek umurnya, seperti itu. Cuma yang perlu diperhatikan, yang paling sering bermasalah adalah atap. Kenapa? Karena kita hidup di negara tropis yang mau nggak mau hujan, apalagi di Bogor kayak gitu. Jadi harus concern banget sama atap, gitu. Jadi kenapa kok saya berani pakai bambu gitu ya? Karena pertama kita resource-nya mudah, gampang gitu dicari. Di tempat kita banyak, kalau kita suatu waktu ngeganti pun gampang. Dan yang kedua adalah mudah dikerjakan oleh tukang gitu. Jangan sampai kita punya material yang nggak cocok sama tukang kita gitu. Tukangnya adanya A, tapi dia nggak bisa dan nggak biasa untuk menggunakan material tersebut kayak gitu. Jadi umur expired bangunan itu ada, dan terutama seringnya di atap. Mungkin kalau bambu ini nanti bisa di-search, diklarifikasi lagi umurnya berapa gitu ya, tergantung dengan ketahanan bambunya. Cuma sebenarnya saya pribadi udah mikir panjang. Ketika ini nanti sulit, ya mau nggak mau emang udah resiko kita dengan budget segitu, kita emang harus ada perbaikan gitu. Misal di 15 tahun, di 10 tahun atau sampai 15 tahun, itu sebuah hal yang wajar menurut kami. Jadi kami tidak merasa rugi karena kami juga diberikan harga yang murah di awal seperti itu. Lalu mungkin untuk baja ringan cenderung lebih tahan ya, lebih lama seperti itu. Walaupun tetap ada umurnya, gitu, tetap ada umurnya meskipun dia even itu baja ringan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu mungkin, Mbak. Saya nggak berani menspesifik sekian tahun karena takutnya bicara tanpa ilmunya juga. Tapi memang kebayang kan ada konsepnya tadi ya, kalau kita bikin rumah dari awal konsepnya jelas, air ventilation, cross air ventilationnya jelas, terus kemudian tadi kita minimalisir gitu ya, bahan-bahan yang mungkin memang bisa berpotensi tadi yang mungkin rayap atau tikus dan seterusnya, itu harusnya sih bisa long last ya harapannya gitu ya. Okay. Mbak, sorry Mbak, aku nambahin sedikit ya. Nah, terkait dengan atap juga kita harus perhatikan bentuknya. Jadi bentuknya harus sesederhana mungkin, dan juga harus mudah untuk air lewat. Nah, bisa diperhatikan di rumah ini benar-benar sederhana banget bentuknya. Jadi cuma segitiga, air jatuh gitu. Nah, seringkali bocor itu terjadi pada area-area talang. Artinya ketika ada pertemuan, ya ketika bentuk rumahnya itu L, ya misalnya di sini nanti ada bangunan lagi gitu ya, ada bangunan lagi, ada salah. Nah, di sini saya yang riskan gitu. Jadi kami bisa berani bahwa meskipun dengan material yang tidak mahal, tapi kita berani men-state bahwa ini tidak mudah bocor karena bentuk atapnya sangat sederhana kayak gitu. Jadi perhatikan juga nanti bentuk atapnya. Paham. Ya, oke. Terima kasih banyak Mas Kavi atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Teman-teman juga terima kasih sudah join. Jadi memang untuk rumah ini tadi kalau saya kasih kesimpulan ya, bikin kesimpulan 150 juta itu sangat possible ya. Tadi sebenarnya kesimpulan di awal ya Mas Kavi bilang, kita harus belajar soal bangunan, paham. Kalau misalnya emang ternyata rada ribet, kayaknya udah belajar masih bingung juga kayak saya, ya udah hire arsitek aja gitu dengan budgetnya insya Allah masih aman
dari budget total daripada nanti kita bikin sembarangan terus ternyata harus rombak ulang, repot kan, atau bocor segala macam, nanti malah lebih lebih besar resikonya. Terus kemudian bikin RAB yang mana sebenarnya itu juga sudah masuk di fasilitasnya para arsitek gitu ya, di Mas Kavi juga udah masuk. Pilih yang sesuai dengan kebutuhan, karena kita kan budgetnya terbatas. Kalau budgetnya banyak mah suka-suka aja mau bikin rumah berapa tingkat juga ya Mas Kavi ya. Tapi kalau kita Benar-benar. terbatas budgetnya, maka kita harus benar-benar tahu mana yang fungsi yang paling penting tadi ya, atap, dinding gitu ya, kebutuhan ruang, cross ventilation itu kan yang paling penting. Nah, itu yang didahulukan dibanding mungkin lemarinya merek apa gitu ya, atau rice cookernya warnanya putih atau apa. Itu jangan sampai kita jadi salah fokus ya, para ibu terutama. Terus kemudian tanah tadi sudah disebutkan, coba tanah yang punya future value-nya bagus, atau apa jalannya mungkin ya, atau mungkin dekat sama tadi resort punya Mas Kavi. Otomatis kalau dekat resort kan dia pasti bikin jalan ya. Rumah kita juga ikut kecipratan lumayan kan. Sama terakhir adalah pilih tukang. Nah, ini sudah dibahas. Oke, terima kasih banyak Mas Kavi atas materinya. Mungkin izin ini dulu ya, kita foto bersama dulu sebelum kita tutup.